Baik, saya ulang ya. Sekarang kedengaran suara saya. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Center for Technology and Innovation Studies, Bapak Dr. Wendy Aritenang. Yang saya hormati para hadirin yang hadir pada hari ini. Mungkin saya sapa beberapa tadi sudah mulai disapa. Kita kedatangan tamu nih, mantan senator, anggota DPD dan Dewan Pimpinan Daerah dari Sumatera Utara, teman sahabat saya, Dr. Malindungan Purba ini. Kalau orang Sumatera Utara tahu beliau pasti. Beliau adalah Dewan Pengarah atau Dewan Penasihat dari Masyarakat Energi Biomasa Indonesia. Kemudian juga di sini kita itu moderatornya adalah Pak Andika, Dr. Andika, beliau dari Komite Energi, Komite Energi CTAS. Saya tadi hanya sedikit saja ingin menyampaikan yang belum tahu atau belum kenal gitu. Center of Technology and Innovation Studies adalah lembaga yang dibentuk di bawah oleh keputusan Menteri Kehakiman. Upayanya adalah berupaya untuk berhimpunnya para pakar senior di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan ekonomi mikro. Setiap minggu kita berkumpul untuk mencari isu-isu apa yang secara iptek dan inovasi berkembang pesat dan nanti disumbangkan kepada masyarakat juga pada pengambil kebijakan. Tadi saya contoh beberapa contoh saja ya. Kita bergerak dalam bidang artificial intelligence gitu. Kita melihat seperti apa teknologi ini dan bagaimana kita bergerak ke depan menerapkannya di Indonesia. Dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur, CTIS berbicara mengenai lesson learned. Bagaimana IKN dikaitkan dengan pengembangan Batam Rempang Galang. Sehingga apa yang didapatkan dari Barelang itu bisa kita terapkan di program IKN. Jadi kita tidak belajar lagi dari nol. Ada program mengenai Just Energy Transition Partnership atau JET. Dalam rangka transisi energi, waktu G20 di Bali diputuskan Indonesia akan didukung dengan 20 miliar dolar untuk mengganti kita dari energi batu bara dan energi fosil ke energi baru terbarukan. Nah, di situ juga kita berdiskusi di sini apa saja yang bisa kita garap ke depan. Yang menarik lagi ada masalah bagaimana mengintegrasikan moda transportasi. Ada yang punya pusat, ada yang punya BUMN, ada yang punya Pemda gitu. Akhirnya apa yang kita usulkan kita menjadi bahan bahasan dan diputuskan di kabinet. Bagaimana masalah rumput laut, pupuk organik dan hilirisasi rumput laut yang hasil rapat terbatas kabinet kita hilirisasi sehingga implementasinya adalah pupuk cair rumput laut untuk pengembangan pertanian. Yang sudah untuk bidang kehutanan, insya Allah ini tadi dengan Pak Menteri Amran Sulaiman, temannya Pak Purba, dan juga sahabat saya, itu kita bisa bergerak lah bagaimana penggunaan pupuk organik cair rumput laut untuk dunia pertanian. Nah, hari ini kami dapat kehormatan untuk Pak Adi Siswoyo. Beliau itu adalah wakil ketua dari Masyarakat Energi Biomasa Indonesia. Sebenarnya kalau saya lebih tahu, beliau itu adalah yang rintis masalah energi biomasa dari tidak ada sampai sekarang sudah hampir menjadi regulasi. Terus terang sampai amat ya, ingat ya Pak ya, Oktober 2019, zamannya COVID, kita pusing mau ngapain gitu. Kita mendorong, ayo kita bikin. Oh sudah Pak, energi biomasa. Iya Pak, tapi energi biomasa itu kan dari sampah. Sampah sampai kapan saja tidak akan terwujud. Disinilah Pak Adi yang berperan dan dengan almarhum Pak Joko Rinarno almarhum gitu ya, menjadikan masyarakat energi biomasa dan kita bergerak. Nanti kita dengar paparan beliau seperti apa kemungkinannya, seperti apa regulasi yang sudah ada, seperti apa regulasi yang akan muncul dan bagaimana prospek investasinya ke depan. Tadi Pak Fahri sudah bilang saya sudah siap, dari Singapura sudah siap.
Betul ya Pak Fadil, Bapak kasih komentar ini. Berarti kalau ini kayaknya kita akan bergerak lebih cepat untuk energi biomasa ini. Demikian saya persilakan Bapak Dr. Andika untuk memimpin acara ini hari ini. Silakan Pak Andika. Terima kasih Pak Indro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Indroyono, Pak Wendy, Pak Paridonan, dan khususnya Bapak narasumber Bapak Haji Suswoyo, Wakil Ketua MEDI. Mungkin tidak perlu saya perkenalkan, tadi sudah cukup banyak dan lengkap diperkenalkan oleh Pak Indroyono tentang sosok Beliau di rut perhutani. Juga beliau juga saya juga tadi sedikit terus juga Pak di internet. Itu saya masih agak awam karena sedikit memperkenalkan diri Pak. Saya Andika Prastawa, sekarang masih aktif sebagai perikayasa di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebenarnya latar belakang saya kelistrikan Pak. Jadi, tapi karena biomas juga ada pembangkit tenaga listrik, jadi nyambung-nyambung lah. Bapak Ibu sekalian, sangat berbahagia dan bangga saya diizinkan untuk memoderasikan diskusi yang menampilkan tokoh-tokoh yang sangat saya hormati dan menjadi panutan berbagai pihak, khususnya kali ini dari bidang biomasa. Bapak Ibu sekalian, topiknya adalah biomasa di dalam transisi energi, dan memang seperti kita ketahui, transisi energi ini sangat menyedot banyak perhatian, dan khususnya juga nanti membuka peluang yang sangat lebar bagi pemanfaatan energi terbarukan, termasuk di dalamnya tentunya biomasa. Tercatat yang saya ketahui, setidaknya ada usaha-usaha yang sedang berjalan untuk co-firing, Pak. Co-firing dengan biomasa untuk mencampur 5 sampai dengan 10% bahan bakar batu bara di berbagai PLTU. Kita bisa bayangkan di Pulau Jawa mungkin dari kemampuan pembangkitan sekitar 30 gigawatt, 60% itu dari batu bara. Sehingga kalau 5% dari itu ya kira-kira sekian besar lah kebutuhan co-firing. Belum lagi juga rencana di PLN di dalam RUPTL-nya sampai dengan 2060 ada sumbangsih PLTB biomasa sebesar 60 gigawatt. 60 gigawatt bukan angka yang kecil, sangat besar, 60.000 megawatt PLTBM di seluruh Indonesia yang ada. Dan di sini kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kesiapan dan keberadaan dan juga tata kelola dari sumber energi biomasa ini. Seperti diketahui, beberapa isu yang mengemuka pada saat co-firing dikedepankan itu adalah ketersediaan biomasa. Kalaupun sudah tersedia, keberlanjutan dari biomasa tersebut. Kalaupun berlanjut, harganya bagaimana. Jadi ini beberapa isu mendasar yang kemudian mengedepan, dan tadi pagi alhamdulillah saya mendapatkan informasi dari Pak Indroyono, satu sudah mulai terbuka simpulnya, yaitu tentang harga. Mudah-mudahan menjadi suatu peraturan yang bisa diterapkan, karena ada beberapa peraturan yang tidak bisa diterapkan Pak di bidang yang lain, dan kemudian akan mendorong perkembangan biomasa. Untuk tidak berpanjang lebar, Bapak Ibu sekalian, sekedar memberikan background dari diskusi ini, saya persilakan dengan hormat Bapak Haji Suswoyo untuk menyampaikan materinya. Kita punya waktu sampai dengan jam 12 ya. Iya. Jadi mungkin 30 menit pertama kami persilakan Bapak Haji untuk bisa menyampaikan. Setelah itu kita akan lakukan dengan diskusi, tanya jawab, dan pengembangan pembahasan isu-isu. Untuk itu dengan hormat saya persilakan Pak bisa untuk menyampaikan makalah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Indroyono, Pak Profesor Indroyono, Pak. Kami biasanya manggil gitu Pak Prof Indroyono. Gitu ya. Kemudian Pak Parlindungan, ini yang jauh-jauh dari Sumatera Utara. Ini. Kemudian Pak Indra, Pak Andika, mohon maaf, Pak Andika sebagai moderator dan Bapak serta Ibu sekalian, baik yang di luring maupun yang di daring ini. Dari beberapa yang di daring ada teman-teman yang bisa saya kenali sebelumnya. Gitu. Baik, kebetulan Pak ini karena
background-nya ini bermacam-macam, barangkali Pak, saya coba sebetulnya agak sedikit-sedikit kita singgung. Silakan Mas, ini Mas Adian. Jadi ini kemarin saya diamanahi ini oleh Pak Indroyono, Pak Prof Indroyono ini. Jadi ini tolong dikasih apa ya tentang pemahaman dan juga progresnya gitu. Jadi judulnya ini Pak, mudah-mudahan nyambung ini, biomasa dalam transisi energi di Indonesia. Saya kebetulan selain di MEBI Pak sebagai wakil ketua bidang biomasa, saya juga menjadi koordinator tim feedstocknya biomasa APHI Pak. Saya di APHI. Kalau jabatan formalnya Dewan Penguatan Asosiasi Pak. Tapi ini kami untuk biomasa ini kita di APHI sangat serius untuk menangani, sehingga ada koordinator tim feedstocknya. Gitu. Ini yang tadi sudah Pak Indro sudah menyampaikan. Dimulai dari kita nggak tahu gitu, nggak tahu, tidak dilibatkan, belum dilibatkan. Jadi kalau dari sejarahnya Pak, biomasa ini kalau di Kementerian Kehutanan kebetulan Pak, itu dulu dianggapnya itu berasal dari sampah sejak awal. Jadi sampah dan limbah itu yang ini apa istilahnya awal. Tapi sebetulnya di kehutanan sebenarnya ada yang untuk bidang pengusahaan hutannya sendiri, bisnisnya sudah ada Pak, yaitu hutan alam dan hutan tanaman. Nah, hutan tanamannya dulu orang kan baru kenalnya untuk pulp and paper. Nah, sebetulnya di hutan tanaman ini bisa untuk energi. Tapi kita mau dilibatkan itu tahun tadi 2019, sehingga kita punya sparring partnernya dengan MEBI tadi Pak, APHI dan MEBI. Dan kebanyakan di MEBI juga teman-teman di APHI yang menyangkut hutan juga terlibat di sana. Lanjut Mas Ardian. Nah, barangkali pelan-pelan. Nah, ini target energi mix Indonesia. Tadi sudah disinggung oleh Pak Pak Andika gitu ya. Jadi ini mandat undang-undang Pak. Jadi kalau mandat undang-undang sebenarnya kan sudah kuat ya, clear, secara legal itu clear. Artinya kita ada undang-undang 30 tentang energi, kemudian tentang kebijakan energi nasional. Saya rasa kalau Pak Andika pasti sudah kenal ini. Kalau yang lainnya barangkali ada yang belum. Iya. Oh, boleh Pak, boleh Pak. Boleh. Tipanya juga dibagi nanti Pak, bisa di-chat. Jadi ini yang 2016 sampai 2025 ini kalau istilahnya energi mix-nya gitu ya, dari tadi yang Pak Andika. Sekarang kita masa di transisinya ini sampai 2060 kan, walaupun di 2025 kita sudah dikasih target gitu ya, yang hijau itu yang dari 8% menjadi 23%. Saat ini nggak tercapai ya? Belum Pak. Belum Pak. Kalau effortnya sungguh-sungguh saya rasa bisa gitu ya. Sekarang sudah 12 Pak. Sekarang sudah di 12. Atau ada bilang sudah atau baru di 12 gitu. Mudah-mudahan di tahun 2025 bisa 23%. Karena ini juga ada percepatan gitu ya. Kemudian dari 23% itu kalau kita convert itu kira-kira setara dengan 23 juta ton oil ekvivalen ya, kira-kira. Dan biomasanya itu 8,4 Pak, itu biomas dari yang biomas yang tadi yang artinya yang berkelanjutan, yang sisanya yang 2 juta tonnya itu sampah Pak. Aslinya begitu, di can-nya itu seperti itu Pak. Karena ini kan can-nya juga mau ada baik can dan ROE-nya kan ada rencana perubahan ya. Ada ROE-nya sedang dalam rangka penyesuaian yang disusun oleh Dewan Energi Nasional. Betul. Baik, lanjut Mas Ardian. Nah, ini tadi pengembangan bioenergi tadi saya sampaikan bahwa ini pada saat ini itu kira-kira baru dari 23 itu 12,3 Pak sampai 2022 kemarin akhir ya. Kita kan belum sampai 2023 ya. Itu kira-kira sebesar itu. Kemudian kalau kita lihat kontribusi bioenerginya itu ada untuk pembangkit listrik Pak Indra gitu ya. Pak Andika, mohon maaf Pak Andika. Kemudian ada biofuel, ada biomasa Pak. Biomasa sendiri tadi 10,2 juta ton itu yang dari biomasa yang yang melalui yang continuity atau dedicated, kemudian yang 2 jutanya adalah dari sampah. Dulu yang dibahas itu banyak kan dari sampah. Nanti kami mulaikan nanti di bawah. Kemudian ada biogas, ini ada target-targetnya. Jadi lanjut Mas Ardian, supaya agak cepat karena setengah jam.
Nah, kira-kira mengapa harus melakukan transisi energi? Ini ada beberapa, ini kami quote gitu ya, dari beberapa ini ada dulunya kan ini Pak, isu pengelolaan sampah organik dan residu biomasa. Ini yang ini. Kemudian ada isu emisi industri transportasi. Ini kan juga menjadi pendorong ya. Kemudian ada pembangkit listrik berbasis fosil dan ini kan di dalam kan sudah dicanangkan akan dikurangi tadi disampaikan oleh Pak Andika yang 60% akan dikurangi menjadi kurang lebih sekitar 35 atau 38 ya. Kemudian ada aktivitas ilegal lahan bekas tambang. Ini yang revegetasi tambang. Nah, ini yang kira-kira yang mendorong adanya transisi mengapa kok ada transisi energi. Lanjut Mas Adrian. Saya memang agak ini Pak, agak apa istilahnya kami berikan pemahaman yang sama. Nah ini potensi teoritis pembangunan biomasa itu ada hutan tanaman energi, limbah kehutanan, limbah pertanian perkebunan, dan limbah industri. Dulu yang sampai 2019 kita sebelum terlibat itu masih di yang limbah kehutanan, limbah pertanian, dan limbah industri itu yang sering dibahas, intens itu dibahas ya. Ya sampai-sampai. Itu terus kemudian yang di atas yang baru sehingga barangkali mengapa kami kasih tanda merah Pak? Kami hari ini kami tentukan untuk itu dulu. Yang dua karena itu yang continuity Pak, artinya ada keberlanjutannya. Yang di bawah ini kan limbah itu kan tidak bisa diandalkan dan tidak berlanjut lah kira-kira. Sehingga nanti ini ada istilah-istilah Pak, hutan tanaman energi nanti itu produknya bisa dalam bentuk UCIP, B3M itu kan bahan bakar biomasa ya. Jadi yang di sini ada full organik, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah sebagian organik. Adalah sampah rumah tangga. Kemudian ini makanya kami jelasin satu-satu Pak. Itu juga orang hutan tanaman energi itu produknya nanti bisa wood chip, serbuk kayu maupun wood pellet. Mengapa kami pisahkan ini? Karena ini terkait menyangkut harga juga Pak ini. Tadi yang ditanyain Pak Indro, kira-kira gimana yang cocok? Limbah kehutanan ada tulisannya PPPHHA dan PPPHT. Kalau dulu mungkin Bapak kalau bicara HPH, HTI pasti sudah aman. Ini untuk mengganti itu Pak, dengan jadi kata-kata. Setelah HPHTI kemudian ada IUPHKHA dan IUPHT. Sekarang dengan Undang-Undang Ciptaker itu disebutnya PPPH. Jadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan Pak. Jadi hutan ini sekarang satu kesatuan Pak, enggak jadi istilahnya satu kesatuan ekosistem ya, jadi tidak dipisah-pisah gitu ya, jadi HA dan HT. Kemudian yang di bawah, yang limbah pertanian perkebunan, ini ialah yang existing sebetulnya Pak. Sekarang biomasa yang existing yang ada itu sekarang bisa dari sekam padi dan jerami, tongkol jawa, cangkang sawit, pome ini sudah ada gitu ya, termasuk limbah pertanian dan perkebunan. Nanti kami akan fokus Pak di dua itu. Mengapa? Nanti di situ ada investasi Pak, yang ada opportunity investasi tadi, termasuk tantangannya ya. Nah, lanjut Mas Adian. Nah, ini anggotanya APHI Pak. Jadi anggota APHI itu ada 227 hutan alam dan ada hutan alam namanya 212. Kemudian RE itu adalah rehabilitasi ekosistem, kemudian ada restorasi ekosistem, yang satunya ada perhutani Jawa, itu anggotanya APHI Pak. Kira-kira gitu ya. Kemudian dengan Undang-Undang Ciptaker itu kita sekarang mengenal di kehutanan ada namanya peluang untuk penerapan multi usaha kehutanan, MUK ya. Ini biasanya orang sebutnya MUK itu apa? Nah, ini ada boleh apa saja. Usaha kehutanan boleh apa aja, tapi ada persentasenya, tetap adalah hutan yang 70%, sisanya bisa digunakan. Kemudian ini berpotensi sebagai penyedia pasokan bahan baku biomasa yang paling sustain Pak, karena tadi melalui budidaya kayak kita menjadi hutan tanaman industri dulu menjadi pulp paper kan memang by design ya. Indonesia dulu kan tadinya hutan alam Pak, di tahun 80-an mungkin masih zamannya Pak Asrul Harahap dulu kan, karena setelah itu kan by design memang kita ingin menjadi pelaku usaha untuk pulp and paper, dan itu dicanangkan Pak, dan pemerintah total football gitu, disiapin sampai sekarang menjadi kita pemain nomor 5 ya. Energi saya rasa juga sama sebetulnya kalau by design seperti itu. Kemudian sebagai penyedia pasokan bahan baku biomasa paling sustain untuk yang dari hutan ya. Kemudian dari sumber yang legal dan lestari, kita juga sekarang kan harus ada yang legal dan lestari Pak. Ini dulu kan ya Indonesia ada yang put and put, ada namanya apa? Illegal tadi, yang pendorong transisi ada illegal logging dan sebagainya. Ini kita dalam rangka ini sebetulnya kita akan juga ke sana.
Nah, ini ya, mayoritas anggota saat ini yang di PPH AHA dan PPH HT itu adalah untuk ini seluruh ini melakukan pengusahaan untuk tujuan ini industri kehutanan ini Pak, ada hasil hutan, pulp and paper, panel, woodworking, furniture dan wood chip ya. Kemudian yang paling diminati anggota saat ini adalah ini terus terang aja Pak, kami sampaikan ini Pak Indro ini. Jadi karbon Pak dan lingkungan lebih menarik dibandingkan energi gitu. Regulasi belum selesai. Karena walaupun tadi Pak sampaikan regulasi belum selesai, tapi sudah ada bursa sudah ada, tapi teman-teman Pak itu lebih bergairah lah kira-kira gitu investasi dan itu besar, artinya banyak yang teman-teman bergerak di sini. Jadi kalau Bapak tanya antara hutan energi sama karbon, lebih menarik karbon gitu pelaku usaha ini sementara ini saat ini ya. Jadi kita ceritakan. Ini seperti itu supaya nanti ada gambaran, oh kira-kira posisinya di mana. Kalau yang existing tadi hutan alam kan plywood dan kemudian ada pulp and paper, kemudian yang berikutnya itu sebenarnya sekarang karbon itu lebih menarik. Ya, baru yang terakhir ini sebenarnya hutan energi lah kira-kira HE ya. Baik, itu kira-kira kondisi saat ini ya. Kemudian perlu ada jadi ini sebetulnya kuncinya Pak, ada kepastian kebijakan yang menarik dan menjamin keamanan berusaha ya. Berdasarkan pengusahaan hutan untuk bisnis berbasis lahan dan berjangka panjang. Jadi ini Pak Andika, ini catatannya Pak memang karena ini investasi kayak dulu pulp and paper itu harus ada kepastian ini Pak. Sama juga secara ekonomis menarik ya. Artinya itu yang menjadi catatan penting sebetulnya. Lanjut Mas Adian. Nah, ini ada kami kan tadi Pak Indro paling tidak memberikan guidance ya. Ini APHI hutan alam dan hutan tanaman. Mengapa saya sajikan datanya? Ini yang menjadi anggota kita, Pak. Karena tidak semua PPH itu menjadi anggota APHI, tapi hampir 80-90%-nya itu menjadi anggota kita. Sehingga ini ada masing-masing provinsi. Mengapa ini? Karena ini secara existing ya hutan alam, hutan tanaman ini ada limbahnya. Pak Andika, ada limbah pembalakannya itu kan selama ini tidak termanfaatkan. Jadi di hutan alam juga ada, di hutan tanaman juga ada yang tidak dimanfaatkan. Ini juga menjadi potensi energi biomasa. Jadi yang existing gitu ya. Sebelum tadi yang HTI-nya kita bangun secara ini. Jadi Pak Fani silakan pilih wilayah mana. Wilayah mana? Jadi Pak Fani mau invest. Yang luas sebenarnya Rio, itu luas tuh. Jadi banyak itu di situ ya. Kayak makanya kami berikan data ini untuk memberikan ini bisa di follow up gitu Pak. Follow up. Lanjut Mas. Sama-sama Pak. Jadi kalau perlu kajian lebih mendalam, APHI juga ada, kita siap Pak. Di koperasi kita ada fasilitasi itu. Lanjut Mas Adian. Jadi totalnya itu adalah 8 untuk potong. Ya coba totalnya. Totalnya berapa? Jadi hutan alam itu ada 18 juta hektar, kemudian hutan tanaman 8 juta Pak. 27. Jadi total 27, Pak. 27. HTI itu 8 itu Pak yang tertanami 5, sekarang kurang lebih 5,5. Mengapa di HTI itu? Karena tidak boleh seluruhnya ditanami juga Pak. Itu ada konfigurasi ataupun aturan yang dikeluarkan oleh kehutanan bahwa hanya boleh 70% Pak tanaman pokok. Yang 30%-nya itu adalah dalam rangka fungsi konservasi, ada tanaman unggulan setempat, kemudian kawasan lindung sama infrastruktur. Jadi yang tanaman pokoknya, jadi kalau 8 itu kalau kalikan 0,7 kira-kira 5,8 yang sudah hampir seluruhnya sudah tertanami sebagai anggota ini ya. Lanjut Mas Adian. Lanjut. Nah, ini dukungan pengembangan tanaman energi. Ini ada kan pertanyaan gini, sampai sekarang kira-kira Pak 3 tahun itu yang kita akan bangun namanya HTE, Pak, hutan tanaman energi. Memang silvicultura berbeda dengan HTI, Pak. HTI untuk pulp and paper. Karena di HTI ini silviculturnya nanti kami jelaskan di belakang ya, itu berbeda gitu. Jadi HTI ini hampir kesamaannya itu seperti tebu, Pak. Kalau Pak Perlindungan tahu atau Pak Andika tahu, tebu itu kan rantus, ada yang tunasnya. Nah, tunasnya itu yang dipanen. Nah, kalau di HTI kan terus ya. Jadinya tumbuh terus selama 15 tahun, Pak. Kalau kami hitungannya, jadi memang itu pohon apa, berbeda. Itu pohon apa, Pak? Nah, nanti untuk kaliandra, kemudian gamal maupun
Acacia auriculiformis. Ada 13 yang bisa bertunas itu. Jadi Dan quick ya, iya, cepat ya. jadi itu cepat dan itu artinya tidak dibongkar langsung Pak. Jadi tidak satu. Kalau HTI kan langsung 5 tahun bongkar habis ya. Kalau ini tidak panen nanti dia akan tumbuh. Namanya soft protection copies. Terubusan ya. Terubusan. Kita sebutnya bahasa Jawanya terubusan. Akan terubusan ya. Ini ada Kementerian LHK dan ada Kementerian SDM. Ini sudah ada ininya. Lanjut Mas Adian. Nah, ini sebetulnya tadi pertanyaannya, ini ada PPPH yang existing, artinya yang kita sekarang sudah dapat izin tadi Pak, tapi di sisi lain sebenarnya masih ada ini untuk areal yang dialokasi oleh, kan ini gini Pak, areal hutan kita itu hutan produksinya kurang lebih 60 juta, yang sudah dikasih beban izin kurang lebih sekarang 30 jutaan. Jadi masih ada 30 juta yang belum ada di beban izin ini, masih kawasan hutan negara, tapi belum dibebani hak. Belum dibebani PPPHA dan maupun PPPHT, Pak. Itu masih ada 30 juta. Dan ini sudah ada peta arahnya untuk PPPH pada kawasan hutan produksi ada 8,73. Dan ini sudah diatur oleh Peraturan Menteri nomor 8 tahun 2021. Sudah ada Pak, nanti kalau Pak Andika buka itu langsung ini. Ini artinya opportunity untuk pengembangan di luar HTI yang tadi yang sudah existing, yang sudah menjadi anggota APAI maupun di luar anggota APAI ya. Sudah punya izin konsesi ya. Sudah punya izin konsesinya. Nah, ini saya jelaskan ini Pak, mengapa saya kasih gambar ini Pak Indroyo yang selalu mengulang-ulang tentang ini. Jadi gini Pak, di hutan produksi itu sudah dibahas. Jadi gini, ada isu yang menurut saya yang perlu kita yang kurang begitu lurus, kita coba luruskan. Di hutan produksi itu sudah dibagi Pak, tadi kan hutan alam sama hutan tanaman. Tapi ada yang di masyarakat awam itu seolah-olah namanya HTI itu kan ada menjadi deforestasi. Padahal enggak, kalau hutan produksi ini ya sudah dedicated untuk produksi. Kalau dia hutan alam nggak bisa jadi HTI, menjadi pasroe. Jadi dia tetap harus menjadi hutan tanaman. Dan hutan tanaman tadi sudah diatur juga hanya 70% saja yang bisa di tanaman pokok. Nah, kalau kita lihat ini gambarnya ini, kalau di teman-teman di kehutanan pasti tahu, oh ini mulai ditanam, melihara sampai besar, sampai tebang. Satu siklus nanti. Kalau dulu HTI kan ditebang setiap 5 tahun Pak. Nah, kalau ini nanti ditebang habis itu diganti 15 tahun Pak. Karena ini tunasnya yang dipanen, tunasnya, riapnya. Jadi bukan batang utamanya. Ya kayak tebu, kalau Bapak bisa paling gampang gambarin tebu aja, kan ada ratunnya itu tetap nggak dibongkar, ratunnya nanti dibongkar setelah 15 tahun. Ya. Anggap aja Pak, ini kotak-kotak itu 12 biji, satu kotak 1.000 hektar. Ya kan? Tahun ini nanam 1.000, tahun depan nanam 1.000, gitu. Ini tahun ketiga udah panen tuh. Iya, tahun ketiga udah panen Pak. Jadi kalau misalnya luas tanamannya itu anggaplah 10.000 hektar Pak, sebetulnya yang dipanen itu separuhnya Pak, hanya 5.000 doang Pak. Kira-kira itu hanya separuhnya saja. Jadi yang separuhnya masih nanti dipanen tahun depan. Tapi kalau mau dipanen tiap tahun juga boleh, bisa juga. Tapi riapnya kan lebih kecil ya. Itu ya artinya kalau 2 tahun lebih besar dibandingkan dipanen 1 tahun. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa ini tidak, jadi mestinya tidak ada namanya isu tadi deforestasi itu. Karena memang udah alurnya kan hutan itu kan gini Pak, hutan secara umum dibagi hutan konservasi, nggak boleh diapa-apain itu. Kemudian hutan lindung, itu hutan lindung boleh dimanfaatkan tapi bukan kayunya. Nah, ada hutan produksi, ini yang boleh digunakan apa aja Pak, boleh airnya, boleh kayunya, boleh pemandangannya, kira-kira seperti itu. Jadi siklusnya itu Pak, mulai pohon ditanam, dipelihara, ditebang, ditanam lagi, dipelihara lagi, gitu, kira-kira begitu. Secara silvikultur ya. Lanjut Mas Ardian. Nah, ini lokasi hutan tanaman energi yang tadi yang sudah komitmen Pak saat ini kan, pertanyaan kan Pak Andika berapa besar sih ini sejak tahun 2019 lah kira-kira teman-teman ini yang sudah ada di Jambi ada 10.000, Kalbar 23.000, Kalsel 7.000, Kalteng 50.000, Kaltim 7.000, NTT 11.800, Sulbar di samping tadi ada yang di perhutani sendiri yang dedicatednya dia 67, nggak sampai 70 sih, 67 itu dia sudah realisasi tanaman sekarang kurang lebih sekitar 30 ribuan ya. Ya, oke lanjut Mas Adian. Pohonnya. Nah, tadi pohon coba. Nah ini coba kembali ke bawah Mas Adian. Nah
Ini tanaman 13, sebenarnya ada 13 Pak, dari hasil penelitian penelitian kehutanan yang sekarang menjadi BRIN itu ada rekomendasi beberapa tanaman yang mempunyai kalori tinggi Pak, karena untuk energi ya, jadi akasia, gamal, sengon, jabon, dan kaliandra. Yang sekarang banyak dikembangkan dua itu Pak, yang gamal dan kaliandra. Kalorinya bagus. Kalorinya bagus, dia tadi terubusan. Ini sebenarnya terubusan semua. Bisa terubusan. Langsung panen tuh paling. Nanti itu bisa chipping dan pelletisasi ya. Nanti kita prosesnya kita lihatkan juga. Lanjut Mas Hadian. Nah, ini Pak, ini yang on farm-nya di sini. Nah, produknya itu bisa wood chip, wood pellet. Wood chip-nya itu bisa ukuran besar, ukuran kecil ini ya. Kalau untuk yang PC kan dia ukurannya menjadi kecil, tapi disebutnya chip juga. Atau ada biasanya disebut SNI-nya ada serbuk juga ya, serbuk kayu itu bisa dihancurkan ya. Jadi bisa masuk ke power pel langsung Pak Andika, ya, atau ke wood pellet. Nah, wood pelletnya sebenarnya dalam negeri juga boleh, asal kalau mau beli, nah, kalau harganya cukup. Nah, ini untuk yang PLN Pak, ini belum cocok Pak wood pelletnya karena mahal, karena PLN itu kan biaya pokok produksinya kan sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, jadi dia nggak mampu. Wood pellet di dalam negeri digunakan oleh industri rumah tangga, termasuk industri non PLN, seperti ada untuk tahu, tempe, kemudian pengeringan untuk untuk teh itu oleh PTPN itu sudah beli menggunakan wood pellet Pak, itu kalau Bapak sekarang, karena lebih murah dibandingkan menggunakan diesel Pak. Iya Pak, betul. Jadi istilah ini sudah sebetulnya PLN itu ya bersaing lah, kalau untuk yang harga mahal biasanya masuk langsung ke industri. PLN maunya ucip. Pak, PLN itu baru sesuai Pak untuk uji Pak, baru sesuai. Karena tapi nanti kalau market ini kan marketnya membentuk dan akhirnya pembelinya itu memaksa untuk membeli yang EBT kan, PLN juga harus menyesuaikan kan. Kalau ada nanti misalnya produk-produk yang mengharuskan dari energi baru terbarukan. Bukan pellet. Karena tadi Pak, wood pellet itu Pak itu harganya lebih tinggi. Jadi kalau PLN saat ini Pak belum mampu Pak. Jadi PLN itu baru beli chip sama serbuk itu yang sekarang dengan harga mampu. Nah, karena mampu beli. Karena sininya kan harga jualnya kan terus dipatok ini kan, gitu ya. Lanjut. Itu kiri bawah nanti itu detail ya. Itu cara investasi kayak apa Pak? Itu kita nanti lagi. Jadi nanti kalau di situ itu ada sebenarnya itu kalau investasi mestinya berapa ya? Ini Pak Indro udah ada itu, Pak Indro udah hafal Pak itu. Kalau mau jualan itu mau invest tuh kayak apa itu ada rate-nya berapa ada angkanya. Jadi kalau beda dalam nanti next Pak kita bahas lebih dalam. Nah, ini kita pemahaman dulu nih. Ini karena berbagai macam ini kan. Karena macam supaya menarik dulu, trigger dulu. Lanjut Mas Ardian. Nah, ini sudah ada SNI-nya Pak. Jadi ini sebetulnya Pak antara penjual dan pembeli sudah ada titik temunya kan. Ini kan SNI itu sebenarnya kan ingin menjembatani antara penjual dan pembeli supaya tidak, ya kalau bahasa Perancisnya udur-uduran gitu. Jadi sudah ada esensinya. Jadi pellet biomasa sudah ada SNI-nya. Kemudian bahan bakar juntan padat juga ada SNI-nya. Ya, SRF ya, kalau yang dikenal Bapak Ibu SRF gitu. Kemudian ada serbuk kayu untuk pembangkit listrik sudah ada SNI-nya. Kemudian untuk serpian kayu juga ada SNI-nya, dan cangkang sawit sudah SNI-nya, sekam padi juga ada SNI-nya. Nah, jadi artinya kalau itu kita jualan itu sudah ada punya acuannya Pak Perlindungan. Jadi sudah ada ya, kalau Bapak jualan gini udah, kalau mau bawa jualan pellet itu berapa ininya kadar kan ya. Sudah ada ini, Bapak tinggal buka nanti SNI masing-masing sudah ada Pak nanti Bapak. Jadi kalau Bapak mau berusaha di mana sudah ada speknya. Lanjut. Nah, ini progres penggunaan tanaman energi, ini kan kita tahu Pak pembangkit itu yang besar karena di Pulau Jawa Pak ya. Sayangnya memang di Pulau Jawa itu kan hutannya yang ada, yang sekarang baru komited itu adalah PLN. Perhutani. Perhutani yang luasnya tadi nanya 70.000 lah kalau saya. Itu sudah, kalau seluruhnya IPHK itu 112.709, tapi yang komitmen 18. Jadi total itu ada 29 sebenarnya. Selain sudah termasuk perhutani ya, Pak Adian ya, perhutani yang 67.000 tadi. Sudah ditanam 36.000 Pak perhutani. Lanjut Mas Adian. Nah, ini peluang investasinya. Ini yang biasa menarik Pak Walu dengan Pak Andika. Gimana?
tanaman ini sudah kami sisir, kan banyak kami kita bikin datanya Pak. Ini ada Aceh, Riau, Kalteng, Kalbar. Ini tadinya ini HTI yang non aktif Pak. Nah itu sudah ada yang dipulihkan SK pemulihan dari Kementerian Kehutanan. Ini artinya ini tinggal kalau nanti istilahnya bisnisnya ini kan bisa menjadi peluang bisnisnya ini bisa didalami nih Pak. Tinggal investor. Cari investornya nih. Ini yang mana? Yang kiri Pak, yang ini sama pokok yang kanan. Yang ini kan yang tidak aktif di kanan juga. Jadi kalau yang ini sudah dipulihkan Pak, artinya dia sudah diperpanjang. Tadinya dia itu non aktif Pak. Tadinya mau dicabut. Mau dicabut, sudah dipulihkan ini. Stop ya. Yang 232.000 itu sudah ada istilahnya SIM-nya sudah SIM baru nih, SIM baru. Yang sana SIM lama tapi bisa menjadi SIM baru nanti yang 599 itu. Kalau ada investor itu bisa minta ke sini gitu. Jadi totalnya itu kurang lebih sekitar 800-an ribu ya, itu di luar Jawa Pak. Tapi di Jawa ada namanya KHDPK. Nah ini yang kalau orang sebutnya kawasan hutan dengan peruntukan khusus ya, atau disebutnya kalau sini nggak kenal perhutanan sosial. Nah kan perhutani dulunya itu kan 2,3 Pak, 2,3 juta hektar. 600.000 adalah hutan lindung, hutan produksinya adalah 1,7 Pak. 1,7 itu ada sekarang yang perhutanan sosialnya itu sebetulnya KHDP-nya 1,1, tapi menjadi PS-nya hanya 900 ribuan lah. KHDP-nya 1,1, tapi perhutanan sosialnya 900. Jadi yang lainnya dengan apa? P-nya Pak? Kawasan hutan dengan peruntukan khusus Pak. Ini sebenarnya namanya perhutanan sosial lah kalau dulu ya. Namanya sih ganti-ganti dari LMDH ya itu ya, tapi terakhir namanya KHDPK. KHDPK. Kalau yang dari yang mau dicabut sama perhutani ambil pemerintah ini ya. Ini yang ini itu ya. Ini istilahnya ini yang berkonflik lah konflik. Iya. Makanya dulunya izinnya atas nama perhutani Pak. Makanya karena ada berkonflik itu maka oleh pemerintah dikanalisasi lah dengan melakukan perhutanan sosial. Itu dikuasai masyarakat lah. Iya, ada yang dikuasai, ada yang tadi masih bersengketa gitu lah. Baik itu. Kira-kira jadinya kalau di Jawa sebetulnya masih ada peluangnya perhutanan sosial karena perhutani tadi kan hanya 70.000, masih ada sebenarnya 900.000 yang tadi kelolanya dengan masyarakat gitu ya. Di samping itu sebenarnya ada hutan rakyat Pak, di Jawa ini juga ada hutan rakyat kurang lebih 600.000 hektar, tapi nggak saya cantumkan di sini Pak karena di luar kan kita menjadi anggota ini saya soroti ke anggotanya API lah. Tapi kalau tanya informasinya ada hutan rakyat kurang lebih 600.000. Jadi itu dia di lahannya sendiri punya masyarakat itu kurang lebih 600.000 hektar. Jadi ada peluangnya berarti ada 1,5 juta hektar sebetulnya. Lanjut ya. Nah, ini saya sudah overlay ini Pak Andika, Pak Lindungan antara overlay antara HTI jadi feedstocknya tadi Pak Andika sama PLTU-nya PLN. Jadi ini sebenarnya yang ada warna kuning sama ada yang warna merah. Kalau yang kuning itu ada dukungannya Pak. Ada dukungan itu ada PLTU sama PLTD. Jadi kalau yang bulat itu adalah PLTU, yang segitiga adalah PLTD. Jadi nanti kalau PLTU sini yang berdekatan dengan HTI ya tinggal itu yang kalau yang merah itu nggak ada, belum ada HTI-nya, belum ada HTI-nya. Jadi itu saya udah gampang ini. Jualan di mana gitu ya. Pak, mungkin di kampung saya di Berandan ada 2 PLTU nggak ada HTI. Iya betul. Belum ada Pak. Maksudnya HTI-nya ada, PLTU-nya nggak ada, atau PLTU-nya ada, HTI-nya nggak ada. Jadi kampung saya itu nggak ada. Iya. Tapi jalan sama jalan tol dekat Pak. Nah itu berarti Bapak bisa ngambil PL yang di ini, yang di Riau. Ya kan Pak. Iya. Jadi sekarang kita nggak usah bicara di situ, kayak di Jawa ini, kita bisa Tasikmalaya, bisa kan bicara kan sekarang bicara transportasi ya, aksesnya di Jawa udah sangat bagus. Kalau di Sumatera Bapak sekarang, kalau di jalan tol, bagus. Nggak apa-apa di Sumatera, nggak apa-apa di Riau. Tapi kalau gitu kalau ke Berandan ini ngambilnya dari apa lah ya, Sumatera Selatan ya? Dari Riau Pak. Dari Riau. Contoh lah yang Jawa itu yang pembangkitnya yang terbesar itu kan Jawa Pak. Itu isi ya. Itu sebetulnya bisa ngambil dari Lampung, kemudian Palembang, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Yang artinya selain Pulau Jawa sendiri, ya.
Jadi artinya selama tadi transportasinya Harganya masuk. masuk. Kalau yang di sana $500. Yang di itu ya, 500 mega ya. Saya udah kesana. Baik Pak Maridungan, terima kasih. Nanti kita jadi catatan ini. Mas Ardian. Lanjut Mas Ardian. Nah, ini poin-poin pentingnya kira-kira yang bisa kita bagi hari ini. Ini sudah tersiapkan baku biomasa dari yang existing Pak ya. Existing itu dari limbah Pak. Limbah itu sudah tersedia sekarang tadi yang dari hutan alam berapa, hutan tanaman berapa, lokasinya di mana sudah ada kan tadi. Walaupun nanti kita bisa hitung nanti kalkulasi ya. Kemudian di Pulau Jawa sendiri itu ada peluang investasi untuk HTE pada lahan KDPK yang tadi yang perhutanan sosial itu sebenarnya peluang itu bagi investor, bagi siapapun gitu ya. Tapi dengan pengelolaan ini kan itu sebenarnya kan gini, marketnya sudah ada ya kan, tinggal siapa yang mau investasi, menarik nggak gitu harganya. Nah itu tadi pertanyaan Pak Indroyono saya jawab terakhir tadi sampai di mana harganya. Kemudian di luar Jawa terdapat investasi HTI pada 11 provinsi. Tadi sudah disebutkan ada 832 yang kiri dan kanan itu tadi ya. Kemudian harus ada kebijakan menarik bagi BUMN untuk membangun HTE. Satu Pak catatannya kontraknya jangka panjang. Itu karena ini investasi kan Pak. PLN harus kontrak jangka panjang Pak. Kalau padahal sekarang kontraknya kan 6 bulan doang. Ada barang dia beli, jadi orang bawa tiduran gitu kan susah juga. Kemudian keuntungan yang bagi hulu dan hilir. Nah, ini yang tadi Pak Indroyono berjuang Pak kita 3 tahun untuk adjustment permen SDM itu Pak. Yang dulu kan 0,85 kali itu yang nggak menarik. Nah, ini lagi berjuang 1,2 Pak dari harga FOB. FOB-nya batu bara. Kalau itu gold itu sudah agak ya sedikit nggak menarik lah ya tadi. Jadi daya tarik, tambahan daya tarik. Kemudian insentif ini Pak, baik fiskal maupun non fiskal sudah ada sebetulnya PP 78 ini tentang allowance pengurangan ini perlu dimasukkan lah ini energi terkait dengan biomasa ini untuk PP 78 2019 ini kalau bisa dimasukkan ininya. Kemudian menggunakan fasilitas PPH ini tax holiday ini kan dulu karena ada TKDN ini, TKDN 80%, tapi juga ada permasalahan sebetulnya. Boleh saja tingkat TKDN 80% selama dia itu masih lebih murah dibandingkan impor Pak. Karena ada beberapa bisa saja misalnya kita seluruh unit untuk pengolahan industri chip ataupun untuk bahan bakar pellet gitu mungkin dari 10 mesin ya cukup 1 mesin ini tidak efisien diproduksi dalam negeri sehingga harus impor ya. Seperti itu nanti dikecualikan memang kalau lebih murah beli mestinya yang tadi kasih keringanan gitu. Itu yang kira-kira yang pemikiran kita gitu Pak ya. Kemudian ini perlu mempelajari tentang insentif industri palm paper. Saya agak sedikit flashback ya. Dulu HTI itu Pak dibangun itu ekuitasnya artinya pemilik modal itu hanya 35% dulu Pak. Yang 65%-nya itu adalah pinjaman Pak. Dulu kan tapi dulu non APBN ini dulu kan dulu masih non budgeting ya, yang dulu masih dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan dulu SKB 2 menteri dulu. Jadi yang 35% itu dari investor, yang 65 pinjaman. 65 pun dibagi 2 dulu Pak. Yang 32 Pak Andika ya, 32,5% itu bunganya 0 Pak, 0%. Yang 32,5% adalah komersial dulu. Nah ini mestinya ini kan sukses faktor ini sebenarnya. Ini juga mestinya untuk HTI. Cuman masalahnya sekarang kan seluruh pemasukan itu masuk di APBN Pak. Itu problematiknya. Sehingga di pemerintah sekarang ada namanya BPDLH yang dulu namanya BLU Kehutanan. Dulu agak lebih fleksibel dulu Pak di waktu di BLU Kehutanan, tapi begitu masuk di Kementerian Kehutanan karena rezim APBN, dia ketentuannya itu hanya boleh untuk masyarakat ini, untuk masyarakat kecil gitu ya, masyarakat kecil itu pun bunganya masih 6,5% ya, dan luas tanamannya kira-kira kurang dari 3.000 hektar kalau hitung-hitungannya. Jadi investasinya kalau misalnya ini ya kira-kira 600 juta sampai 6 miliar sampai 7 miliar lah kira-kira. Kalau dirupiahkan berapa budgetnya. Tapi ini kan kalau kita lihat sukses faktor HTI kan dulu nggak gitu itu. Ini ada 0%. Dan itu hanya 65% loh pinjamannya, ekuitasnya hanya 35%.
Ini yang ini mestinya kita buka lagi Pak, cuman nggak tahu skemanya nanti gimana. Kalau sekarang kan kalau dulu non budgeter mungkin lebih gampang, kalau sekarang menjadi budgeter kan agak beda ya. Kemudian pemanfaatan nilai ekonomi karbon. Jadi untuk yang HTI ini Pak, tadi orang sekarang yang keenam ini Pak, lebih nyasarnya yang keenam ini Bapak Ibu, yang keenam ini lebih menarik, walaupun tadi Pak ini belum tuntas, tapi orang investasinya itu lebih tujuannya ke karbon. Walaupun di kehutanan sekarang itu nilai karbon itu nggak boleh mengabaikan usaha utamanya adalah kayu. Jadi yang cocok sebenarnya memang HTI ini juga jualan karbon gitu, gitu. Jadi tidak murni jualan karbon doang. Jadi ada hasil kayunya atau hasil hutan kayu, kemudian ditambah nilai ekonomi karbonnya. Masih ada lagi Mas Adian atau sudah cukup? Nah, sudah cukup ini. Kita ini baru buka. Harganya belum. Oh, harganya kita sampai harga. Ya, jadi harganya tadi Pak yang sekarang terjadi itu untuk chip itu perhutani kontrak dengan PLN itu antara 670 sampai 740 ya untuk terbuk. Itu sebetulnya masih belum menarik Pak. Hitungan kami adalah untuk chip itu 980 ya Mas Adian ya. Untuk di Pulau Jawa itu 980. Baik, kira-kira demikian Pak Andika. Terima kasih Pak. Aturan barunya kita perjuangkan, mudah-mudahan mendekati ya. 1,2 kali. Baru sekalian ini luar biasa. Hanya 2 menit dengan waktunya dari setengah jam tadi lambat. Pak Adi sudah memaparkan begitu lengkap ini. Kalau catatan saya di sini poinnya sampai dengan ada 31 poin, Pak. Antara lain diawali dengan bahwa biomasa pemahamannya tadi hanya sampah dan limbah, berkembang menjadi tanaman energi, juga memaparkan bagaimana kebutuhan ke depan, terutama bucit, terumbu kayu, dan pellet, dan di mana saja disiapkan lahan-lahan yang kemudian sangat terbuka untuk kemitraan, baik dari pemegang hak maupun juga dari investor. Serta juga tadi ada angin segar bahwa harga wood pellet tadi wujib ya. Wujib akan 1,2 kali harga FOB batubara, dan ini sangat menarik dan tentu sangat besar karena setahu saya memang saat ini PLN selalu bicara, wah dulu sudah di launching pakai co-firing, tapi sekarang mana barangnya gitu. Tapi tadi ada satu catatan bagaimana PLN sanggup untuk mengadakan kontrak jangka panjang, ini yang kemudian Bang Budi didorong juga. Saya satu hal yang saya catat tadi, ini juga membuka tadi walaupun disinggung dan diulas sejenak oleh Pak Adi tentang industri dalam negeri untuk mengolah dari bahan-bahan kayu, pengolah biomasa tadinya industri dalam negeri dengan TKDN, walaupun mungkin masih ada kekurangan efisiensi dari peralatan tersebut, tapi memang ini menjadi dua hal, menjadi efek tambahan, tidak sekedar kehutanan yang tumbuh, tapi juga diharapkan industri manufaktur tumbuh, sehingga terbawa semua, karena seperti kita tahu bahwa industri manufaktur itu menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi juga. Jadi harapan kita ada sebagai pemicu reindustrialisasi, karena kita sekarang sedikit agak deindustrialisasi. Saya kira itu yang bisa saya catat Pak ya. Ada yang terakhir tadi ada 1,1 juta hektar di Pulau Jawa, dan di luar Jawa di dalam 11 provinsi ada 832.000 hektar lahan calon tanaman energi yang bisa kita manfaatkan. Dan sangat menarik untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian. Ada waktu hingga pukul 12, masih ada 1 jam. Mungkin kita buka 3 sesi. Sesi pertama ada mungkin 3 pertanyaan atau masukan dan juga klarifikasi mungkin kalau ada dari Bapak Ibu sekalian tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Adi. Silakan. Mohon izin mungkin saya dahulukan yang ada di daring. Bapak Ibu sekalian, Pak Iwan akan silakan Pak Iwan. Terima kasih Pak Hadi. Saya dapat pencerahan luar biasa nih. Ini justru buat saya ke depan itu ya Indonesia itu begini ya, bahwa
modalnya biodiversity dalam ini hutan. Kemudian dia berproduksi bukan hanya memberikan untuk masyarakat kita, tapi juga ekspor. Begitu pula energi nih, Pak Hadi. Saya tuh dari komunitas IPTEK ini. Ini Pak Hadi sebagai pengusaha lah ya. Kalau saya lihat tadi, kita masih bicaranya sebetulnya raw material, sumber daya. Bahwa di situ ada proses. Dari raw material, proses, produk, energi. Itu semuanya butuh SNI itu. Kalau kita mau produk kita ya. Nah, disinilah tantangan-tantangan si inovator sebetulnya. Apakah di bidang hulunya, bahkan setiap perubahan dari rantai nilainya itu sendiri. Artinya, kalau misalnya kita tadi bicara, katakanlah dari hulu ya, dari bahan-bahan material atau pohon-pohon yang punya nilai kalori tinggi. Misalnya, kalau saya dari perspektif research, ini bagaimana pengamanannya? Pengamanannya misalnya, bagaimana sequencingnya, DNA-nya. Kemudian bagaimana ini kita bisa amankan misalnya. Karena semuanya akan bicara genetik teknologinya itu. Itu di bidang hulunya. Ya kan? Di bidang hilirnya, setiap raw material itu diberikan value added. Apakah itu tadi melalui machinery, melalui produk-produk akhir, dan sebagainya. Nah, disinilah sebetulnya, tadi udah bicara TKDN juga ya, bahwa disinilah bagaimana para innovator atau periset di challenge sebetulnya, apakah kita bisa membuat misalnya mesinnya sendiri, sesuai dengan pasar-pasar kebutuhan kita sendiri, yang kemudian dibeli oleh kita sendiri. Maksud saya, masyarakat kita. Sehingga perputaran ekonomi tadi itu akan terjadi di sana. Nah, disinilah akan keluar sebetulnya paten-paten baru. Paten-paten baru artinya di sini mesin-mesin produksi tadi kemudian itu didapatkan bukan hanya membeli, tapi kita juga membuat sendiri. Nah, inilah nilai-nilai IP-nya ini yang menjadikan kita kompetitif di dunia. Karena kalau cuma beli aja, ya kita sama juga pengalaman kemarin, sumber energinya dari fuel oil and gas, apakah itu batu bara, apakah oil and gas, sehingga processingnya pun nggak di kita. Misalnya, kalau oil and gas itu kita mesti ke Singapura dulu, refinery-nya di sana, terus ke hilir sampai katakanlah Pertalite atau apa Pertamax dan sebagainya. Jadi kita masih menjual sumber daya alam. Nah, IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi, itu bertanggung jawab terhadap tadi, di hulunya tadi, bagaimana kita mengamankan dengan sequencing dari genetik itu sendiri, yang kemudian di hilirnya kita mampu berproduksi yang menghasilkan begitu banyak paten yang memberikan value terhadap ekonomi. Barangkali itu Pak Hadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Sebelum ini Pak Petrus juga sudah angkat tangan tadi saya sekali. Oke. Pak Petrus, kami persilakan Pak Petrus. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya menggunakan topi bukan dari APAI, Pak. Saya dari Transkasindo Indonesia, TGI. Oh. Ya, ada 3 hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, ini isu internasionalnya. Apakah pembangunan hutan tanaman energi ini akan terganggu juga seperti HTI yang kita punyai atau tidak? Karena yang sekarang pun HTI itu tidak dianggap sebagai hutan, tapi disebutnya sebagai green desert. Nah, ini kita kalau berbisnis ini harus menjadi hitungan yang tidak murah. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana lahan yang ditawarkan tadi
berkelindan, bertumpang tindih atau tidak dengan moratorium permanen yang seluas 66 juta hektar. Ini sudah dinyatakan oleh pemerintah bahwa ada 66 juta hektar dalam rangka memenuhi Paris Agreement. Itu kita melakukan permanen new permit untuk seluas 66 juta hektar. Ini tentu kaitannya dengan tadi Pak Suhardi juga sudah menyatakan, ini hulunya beres dulu nih. Hulunya seperti apa? Ya, kepastian lahannya seperti apa? Kepastian berinvestasinya seperti apa? Jangan sampai seperti sekarang sawit tumpang tindih sampai dengan 3,2 juta hektar. Kemudian harus dicabutin semua. Nah, ini kan berbahaya ke depan. Kami tidak ingin rimbawan, saya sebagai rimbawan juga, disalahkan lagi nih, dulu sudah nggak sustainable, sekarang nggak sustainable lagi gitu ya. Nah ini yang berbahaya yang kedua. Yang ketiga, tadi saya juga menyambut baik saran dari Pak Idwan Suhardi tadi mengenai tanamannya sendiri. Kami dari lapangan melihat beberapa tempat kesulitan mengenai benih atau bibit. Kemudian kalau kita mau besar-besaran membuat 1 juta, benihnya dari mana? Siapa yang menjamin benih itu? Karena balai-balai benih kehutanan sekarang ini nggak jelas produksinya dan nggak jelas statusnya. Ini juga menjadi kendala yang tidak mudah. Begitu kita akan membangun luas, apakah kita harus impor benih? Atau benih yang kita sudah ada? Apakah benihnya asalan? Atau benih-benih yang memang DNA-nya bagus? Seperti Pak Edwan Suhardi tadi tanyakan. Itu 3 hal yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini. Bukan untuk pesimistik, saya sangat optimis bahwa ini memang masa depan kita. Tetapi challenges yang kami sampaikan tadi perlu diadres di awal dan mulai dari awal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Petrus. Mungkin satu dari ruangan di sini ada pertanyaan. Silakan Mbak siapa? Nama saya Dimas Pak, dari kali ini saya mewakili mahasiswa pasca sarjana IPB ya Pak ya. Ini ya. Khususnya di ilmu pengelolaan hutan. Pertanyaan saya gini, berkaitan dengan penelitian saya juga terkait biomasa, khususnya tanaman gamal di Glycidia cepium. Nah, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak tadi Siswoyo, ini saya ada sedikit rangkuman ya, bahwasanya dari penggunaan energi baru terbarukan ini, pertama, untuk operasional dan budidayanya itu tanamannya tinggi, biayanya tinggi, yang sudah saya temukan. Kemudian industri suplai bahan bakunya juga masih belum tahu nih terkait suplainya bagaimana dan keberlanjutannya bagaimana, karena kita kan berbicara tentang pengusahaan hutan ya Pak ya. Dan yang terakhir, yang tadi Bapak sudah jelaskan terkait TKDN, atau kalau saya membahasnya terkait untuk pendanaan yang berbunga rendah. Beberapa perusahaan ini masih sulit untuk mendapatkannya untuk pengelolaan hutan tanaman energi. Kira-kira apakah dari Bapak sendiri atau dari API sendiri ada solusi untuk ke arah sana? Gitu. Baik, terima kasih Mas Dimas. Ada 3 pernyataan dan pertanyaan ini Pak tadi. Yang Pak Idwan tadi yang saya sempat catat adalah masalah kekayaan intelektual, baik peralatan industri pengolah perhutanan maupun juga mungkin dari tanaman itu sendiri. Dan yang kedua Pak Petrus tadi tentang ada 3 sudah sangat eksplisit tentang HT adalah green desert, bagaimana komentarnya, apakah tentang bagaimana isu tentang overlapping tadi pemanfaatan hutan, dan terakhir tentang permasalahan benih, karena balik perhutanan mungkin keberadaannya juga menjadi agak dipertanyakan. Dan yang terakhir Mas Dimas tentang tanaman gamal, kalau saya tadi salah catat, budidaya dengan operasi yang cukup tinggi, bagaimana industri suplai bahan baku, serta terkait TKDN bagaimana pendanaan berguna. Mungkin itu Pak tadi beberapa yang saya silakan. Baik, terima kasih Pak
Angga dan Pak Ridwan, Pak Petrus dan Pak Mas Dimas ya. Jadi ini saya satu-satu dulu ini. Ini sama pertanyaannya ini pada waktu kita mulai HTI. Misalnya HTI itu per PP-nya itu tahun 90 Pak, tapi Inutani saya dulu lama di Inutani 2, 29 tahun. Itu memang memulai awal itu memang permasalahan apa ya tadi yang terkait apa benih itu menjadi penting ya. Jadi ini terus terang aja untuk yang benih tadi apa energi ini Pak Iwan gitu ya. Memang belum ada ini yang mempunyai, karena kalau di HTI sekarang itu sudah namanya Pak, kalau kita belajar biologi dulu kan ada F1, F2, F3. HTI itu sudah sekarang kita F3. Sedangkan untuk energi ini ya baru tadi, barangkali saya kaitkan dengan Pak Petrus tadi, bahwa kita ya benihnya belum siap gitu ya, kecuali yang sudah artinya sudah menanam secara intens itu adalah perhutani Pak. Baik itu apa Sida atau tadi Kamal maupun apa Kaliandra. Nah, betul itu bahwa termasuk tadi balik benih pun yang tadi disampaikan oleh Pak Petrus yang 3 isu tadi. Ini karena ini berkaitan gitu ya, nanti saya tidak secara spesifik gitu ya, bahwa itu juga menjadi tantangan. Artinya benih sekarang menjadi, kalau misalnya oke lahan tersedia, ini benih juga menjadi persoalan tersendiri gitu. Dan ini harus kita inventarisir gitu ya. Dan di APHI kita ada yang menyediakan benih, tapi tadi benihnya belum kualitas yang baik Pak. Jadi kalau Bapak misalnya nanti memerlukan benih kaliandra, ini kan kaliandra merah, Pak. Karena kaliandra itu ada kaliandra merah dan ada putih. Yang kaliandra yang produksi yang bagus kalorinya di merah. Kemudian ada gamma. Kita tersedia memang benihnya tidak cukup banyak gitu ya, tetapi tersedia ada. Atau di perhutani itu sudah tersedia ya. Kemudian tadi terhadap Pak Ridwan, memang ini juga ada perlindungannya di hulu dan hilir. Memang ini kan terkait nanti tadi. Biasanya yang tadi benih ini menjadi dilindungi tadi. Misalnya kita biasanya kan dipilihnya gini Pak. Ada uji provenance trial dan spesies trial. Maksudnya provenance trial itu adalah dari provinsi mana. Kalau spesiesnya jenis kaliandra dari mana yang paling bagus gitu ya. Maka harus ada itu. Biasanya tahapnya itu kan dari pohon terseleksi, kemudian baru nanti pemuliaan Pak, disilangkan, dikawinkan dari induk yang bagus, maka akan keluar F1, nanti F2 dan F3 gitu ya. Memang di situ menjadi itu yang akan nanti istilahnya punya hak paten. Ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan Pak Idwan, bagaimana terkait industri? Industri sebenarnya nanti kalau ini ada next diskusi itu ada. Jadi industri kebetulan Pak ini kan yang kita fokuskan itu kan ada dari chip, kemudian serbuk, dan pelet. Kalau untuk chip, Pak, itu dalam negeri sudah ada, Pak. Itu kira-kira komponennya sudah di atas 90%. Jadi kira-kira 90%-nya dalam negeri bisa membuat. Dan itu memang harganya akan lebih murah. Tapi ada mesin-mesin tertentu yang memang lebih murah impor, gitu. Tapi tidak lebih dari antara 10 sampai 20%, Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi ini untuk chip dan serbuk itu sudah ada. Artinya mulai dari chipper, kemudian mortizer termasuk yang kalau di sampah itu ada spreadernya untuk memisahkan antara logam sama non logamnya itu sudah ada. Nah itu kira-kira hanya 10% atau 20% yang harus diimpor gitu ya. Yang mesin-mesin utama. Barangkali ini juga menjawab Pak Idwan tadi ya terkait dulu ini. Jadi untuk dalam negeri sudah ada Pak Idwan untuk terutama untuk chip dan jam serbuk. Nah, tapi kalau pelletizer, Pak, pengetahuan saya banyak kan impor, Pak. Untuk membuat pellet itu dari impor, gitu. Karena di dalam negeri belum cukup banyak. Ini banyak kan ada di luar untuk mesin pelletizer-nya. Ya. Kemudian terima kasih Pak Petrus. Ini tadi terkait dengan ya isu internasional. Ini kerjaan bersama ini. Barangkali kan tidak hanya pengusaha ini. Ini pekerjaan pemerintah juga, gitu kan. Bahwa karena tadi sebetulnya kita kan harus mensosialisasikan bahwa hutan Indonesia sudah dibagi nih, ada hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Nah, ini kan kita bergerak di hutan produksi ini. Ini hutan produksi tentunya tadi ada produksi kayu, ada non kayunya ya. Dan yang mungkin tadi pekerjaan menantangnya, barangkali terima kasih Pak Petrus bahwa Indonesia ada tentang permanen saya bilang gini, permanent conservation ya, yang tidak dibuka itu 60. Nanti kami akan
akan kami coba cari datanya Pak Petrus, dan akan kami mungkin dari APAI kita akan koordinasikan bagaimana status terkait ini ya. Jadi kami tidak bisa menjawab karena ini domainnya pemerintah ini 60 kan, bukan domainnya pengusaha barangkali sementara ini. Tapi sekali lagi warning ini cukup baik, jangan sampai nanti berbenturan ini regulasinya, kita ngembangkan tapi pemerintah punya komitmen ini dilindungi kan kira-kira, atau tidak dibuka ini Pak ketika itu menjadi problem juga ya. Kemudian tadi yang benih sudah saya jawab tadi, untuk jenis-jenis tertentu kita untuk yang memang belum ada sampai istilahnya pemuliaan pohon belum masuk di energi ini, nanti next step itu setelah kita tanam gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait tadi penanam biomasa. Dari pengalaman perhutani Pak Dimas, itu sekarang itu investasi menanam kurang lebih sekitar 11 juta Pak. Dan 11 juta itu ada saya bilang 15 juta. Ya. Yang realisasinya anggaplah 11 sampai 15 ya. Itu 11 juta itu kan untuk 15 tahun Pak. Sebetulnya itu kan sekali tanam, karena setelah itu hanya tinggal melihara. Meliharanya itu per tahunnya kurang lebih 4 jutaan Pak. Untuk pelihara itu kan artinya mungkin di situ harus ada, jangan ada guna dan seterusnya. Dan jarak tanamnya memang berbeda. Untuk ini kan jarak tanam kalau HTI itu 3x3 atau 2x4. Kalau ini bisa 1x1 atau 1x2 atau 50x5. Saya nyoba dulu waktu di Hutan 4, ini nyoba di Selang Bintang, saya jarak tanam dari setengah meter kali 1 meter, 75 kali 1 meter, 1x1 termasuk 1x2. Jadi ini sebetulnya gini, antara jarak itu enggak, karena biomasanya tetap, namanya produksi per hektarnya kan tetap ini, cuma nanti masalah panennya saja mana yang paling efisien gitu. Karena kan kalau HTI itu kan riapnya per hektar pasti tetap untuk suatu lahan ya, tergantung bonitanya ya, bonita berapa ya, artinya kelas tanahnya seperti apa. Tapi jarak tanam itu nanti kaitannya dengan investasi dan pemanenan. Jadi ini sekali lagi untuk HTI ini belum sekaya HTI Pak, karena HTI itu kita sudah punya peta permanennya itu 500 kali 500 gitu ya, 25 hektar dalam satu ini. Mengapa dibikin 500 kali 500? Karena sekarang ini kan dipanennya menggunakan mekanisme, menggunakan forwarder ya, forwarder, sorry, dengan menggunakan forwarder. Itu cara paling efisien forwarder itu 250 meter. Jadi kalau 500 diambil dari sebelah kanan, sehingga petak 100 dulu kan petanya 100 hektar. Itu dibagi 4 Pak kalau di HTI. Untuk yang ini kita belum nanti harus ini ya pengalaman lapangan ini. Nanti gimana desainnya petanya, apakah seperti HTI yang sekarang 25 hektaran, setelah satu kita dibagi 4 gitu, atau lebih kecil, atau mungkin cukup memang nggak apa-apa dibikin tetap 100 hektar kalau misalnya dipanen secara manual. Ini kita belum bisa. Tapi kalau berdasarkan HTI Pak, yang paling efisien adalah dibikin 25 hektar. Ini namanya dulu ada petanya itu 100 hektar, anak petanya adalah 25 hektar ya. Jadi sekali lagi pada waktu nanam itu by design, nggak bisa gitu. Nah, jadi nanam itu bukan hanya sekedar nanam, tadi nanam bagaimana nanti memanennya paling murah Pak, paling efisien dan paling cepat. Itu jadi kunci, karena gini kan harga biomasanya kan udah dipatok ini Pak, nggak bisa tinggi-tinggi. Kalau kayu pertukangan kan value-nya kalau dia kayunya makin bagus, lurus, nah itu makan dia mahal. Kalau ini kan biomasanya, jadi artinya beratnya aja, artinya bentuknya itu nggak mau bentuknya miring-miring nggak apa-apa gitu. Tapi tadi kita concernnya adalah pada cost, artinya pada efisiensi ya. Mulai dari jadi penanaman itu harus mendesain juga untuk pada waktu bagaimana menanamnya. Kira-kira seperti itu yang harus kita mulai ini Pak. Dan sekali lagi ini karena baru ya harus belajar dari walaupun tidak dari nol lah, tidak dari nol. Kira-kira seperti itu Pak. Mudah-mudahan ini ada yang belum bisa terjawab. Yang tadi Pak Petrus yang tadi yang permanen kalau saya sebutnya permanen hampir conservation ini, apa benar itu akan tetap 66? Karena hutan produksinya sendiri 60 juta Pak. Apakah 66 ini di hutan lindung dan hutan konservasi ya? Atau untuk hutan produksi? Karena luas hutan kita kan hanya 125 juta Pak. Itu sudah dibagi Pak. Hutan konservasinya berapa? 35 juta. Kemudian hutan lindungnya kurang lebih 30 jutaan. Sisanya yang 68 ya kalau kasarnya. Itu menjadi hutan produksi. Kira-kira demikian Pak Andi. Terima kasih Pak Hadi. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Ridwan, itu sudah tadi kalau yang mungkin saya yang agak kurang tadi, kalau yang
pendanaan berbunga rendah tadi sudah. Oh iya, oke, baik. Ini pertanyaannya ini. Yang berbunga rendah itu sekarang baru ada kan BPDLH tadi Pak ya. Yang ada itu baru BPDLH Pak. Ada BPDLH yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Itu ingat sepengetahuan saya bunganya itu 6,5%. Tapi dia diusulkan untuk tadi kita sebutnya HTI kecil dulu kan, HTI skala kecil Pak, atau disebut HTR, hutan tanaman rakyat ini. Yang dapat pinjaman itu. Untuk yang besar belum ada ini skemanya. Barangkali demikian Pak Andika. Saya agak kelupaan sedikit. Terima kasih Pak Adi. Saya buka sesi kedua. Sesi pertama satu. Di sini di online sudah ada yang angkat tangan Pak Oki. Nanti kita kasih beri giliran dulu ke online ya Pak Oki. Pak Didi Ari Purwanto. Ada lagi yang dari daring? Dari Pak Didi belum ada ya. Baik, Pak Didi, kami persilakan pertanyaan atau komentar secara singkat. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, tadi sempat juga dijelaskan mengenai sertifikasi ya. Sertifikasi tadi saya melihat ada apa SVLK ya. Jadi mungkin perlu juga lebih dielaborasi dalam penjelasan terkait dengan proses sertifikasi. Sepengetahuan saya, sertifikasi ini sangat diperlukan dalam rantai proses produksi biomasa. Jadi ada pembagian di sisi upstreamnya, entah itu di forestry-nya atau di perkebunannya. Nah, itu ada sertifikasi tersendiri. Kemudian juga di proses industrinya, di downstream-nya. Jadi di processing-nya dari memproses woodlog ya menjadi produk serpihan kayu atau wood chip atau kemudian diproses lagi menjadi wood pellet. Nah, itu juga ada proses sertifikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses sertifikasi sendiri berdasarkan regulasi yang ada saat ini itu ada ditetapkan menggunakan SVLK tadi ya. Jadi ada SVLK hulu dan atau SVLK hilir. Ini sebagai mandatori untuk sertifikasi. Kenapa ini sertifikasi sangat-sangat penting? Karena ini akan memberikan jaminan ya terkait dengan sustainability, lacak balak ya dari produk feedstock sampai dengan produk jadi. Nah, sayangnya saat ini kita untuk end user di domestik di Indonesia itu belum begitu memperhatikan terkait sertifikasi terutama yang mandatori ini. Seperti contoh tadi disebutkan harga serpihan kayu wood chip yang dibeli PLN itu sekitar ring berapa tadi? 670 sampai 740 rupiah. Nah, itu apakah harga itu seragam untuk yang produk bersertifikasi atau yang tidak bersertifikasi? Ya, ini perlu ada pembedaan seperti itu. Sebagai contoh, ini kalau produk diekspor ya, diekspor kita perlu untuk menanyakan kepada buyer di luar negeri. Mereka pasti akan minta sertifikasi tambahan, yaitu voluntary sertifikasi. Ada berbagai macam sertifikasi voluntary. Jadi ada GGL ya, Green Good Label, kemudian ada FSC. Kemudian ini ada juga PEFC dan yang terbaru ini ada SBP, Sustainable Biomass Program. Dan macam-macam sertifikasi voluntary di luar negeri ini terutama untuk produk-produk ekspor ya baik wood chip maupun wood pellet ini juga akan menentukan pricing-nya, harga ya. Saat ini memang harga yang terbaik itu masih dipegang oleh sertifikasi SFC. Nah, seperti itu. Nah, ini kami berharap ini mohon ada elaborasi penjelasan atau diskusi lah. Karena ini sangat penting ya. Jadi bisnis ini untuk apa dulu?
apakah dipasarkan di dalam negeri. Kalau di dalam negeri ya cukup tadi yang mandatori apa ini VLK tadi. Tapi kalau diekspor ya harus ada voluntary tambahan tergantung permintaan buyer. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi. Dari daring ada lagi? Sebelum ke Pak Oki di sini. Baik, Pak Oki, silakan. Terima kasih. Jadi, saya juga anggota BNI sebenarnya, termasuk ikut waktu melahirkan di bulan September 2020 ya. Walaupun nggak pakai seragam hijau. Saya sudah lama juga dengan apapun Pak Joko dan sama Pak Arman. Arman itu lebih lama lagi saya aktivitasnya di PBB untuk energi. Jadi ini dari sisi energi. Sebenarnya kita melihat itu biomass itu hanya energi itu hanya bagian kecil sekali gitu dari, kalau boleh dibilang puzzle-nya banyak sekali. Sebagian itu kita sudah tahu sebenarnya, cuma nggak nyambungnya di mana itu yang repotnya. Jadi bagian energi ini harus tahu tempatnya juga gitu kan. Nah, kita dari sisi energi sebenarnya fokus kepada konversinya, kepada teknologinya, dan itu cukup boleh bilang dari awal bagian bidang energi di BPT dulu. Ya, kita juga biomasa adalah salah satu yang masuk penting ya kita di situ. Itu utamanya ya tentu kedua tipe solid dan gasifikasi. Nah, ada liquidnya itu enggak. Teknologi secara teknologinya ada. Salahnya yang buatnya ini kita kepentingan impor gitu ya. Padahal secara teknologis bisa simpel sebenarnya. Cuma ada ya biasa aja dibanding proses ini ada yang sudah ada gitu. Tetapi secara komersial tidak muncul ini. Jadi bagi saya secara seininya aja kalau ini kita nggak punya ekosistemnya nggak terbentuk, yaitu untuk energi kita melihat macetnya itu di supply sih. Jadi kita belum punya ekosistem untuk supply biomass untuk energi. Ini yang paling susah selama ini karena itu melibatkan banyak faktor. Dan kedua memang kita harus bisa memisahkan. Kita melihat ada piramida prioritas sebenarnya dari sisi dampak lingkungan misalnya, atau ya pemanfaatan dari energi biomas. Paling tinggi itu memang sampah. Dan ini sangat melibatkan perekonomian masyarakat, jadi langsung kepada rumah tangga bahkan begitu ya. Ini yang banyak. Tapi yang paling diabaikan. Tapi barang itu yang paling nilainya sebenarnya paling tinggi gitu ya. Kedua itu mungkin limbah. Limbah ini mungkin belum tentu sampah, dia masih bisa dipakai yang lain. Bisa rebutan. Jadi kita pernah rebutan untuk sebelum bergaji misalnya ya. Itu bisa untuk sumber energi, tapi juga bisa untuk board ini. Jadi rebutan juga, hilang juga itu karena harga. Jadi benar tadi disampaikan memang masalah perekonomian ini yang memang ini tentang puzzle bagi saya gitu. Kenapa nggak nyambungnya bagus gitu ya? Target dari mengembangkan suatu teknologi atau pemanfaatan itu dampaknya adalah perekonomian masyarakat bagaimana supaya bisa jalan. Dan kita nggak punya case di sini. Jadi pertanyaan mungkin ini saya katakan ada satu pertanyaan pertama. Kita mungkin bisa lihat sukses story gitu kan, tadi ada contoh-contoh pemanfaatan HTI hutan entah skala apapun ya, skala industri atau skala mana atau ini yang bisa sustain itu seperti apa, pernah ada nggak? Nah, itu kan bidangnya udah lain ya, bukan di energinya ya, tetapi saya rasa sistem supply chain-nya bisa dicari gitu. Nah itu mungkin pertanyaan pertamanya. Tapi secara energi sebenarnya kita itu perlu ujungnya ya. Satu itu ada kit, terutama mungkin maybe bisa mendorong gitu, ada program mendorong apa. Anu aja kita belum pernah punya satu case study atau piloting gitu ya yang membuat ini jalan satu daerah tertentu atau skala tertentu. Sehingga kita bisa tahu polanya, karena pola pertanian, pola perhutanan, pola masyarakat sekitar terutama ya, itu kan juga perlu dipahami ya. Dan itu kalau dari kami masukkan biomass sebagai renewable energy, nomor satu itu harus site specific. Ada culture jadi ya. Jadi ya memang kita perlu punya bahan yang bisa nerapin langsung dari tempat lain.
udah coba beberapa kali, memang yang gagal aja, selalu ada saingan lain gitu ya. Terus kedua, ini secara umum aja saya rasa untuk kita mulai dengan isu yang terbaru sekarang gitu, misalnya sustainability, global dan lain-lain ini, saya rasa ada baiknya kita punya satu studi untuk Sustainable Life Cycle Assessment, LCSA, Life Cycle Sustainability Assessment gitu. Jadi bukan hanya LCA di situ, ada 3 ini, ada LCA-nya, ada LCC sama Social LCA. Dan kebetulan saya sekarang di unit yang berkaitan dengan sustainability itu ya, kita juga baru-baru mulai coba cari case-nya gitu untuk mengembangkan itu ini gitu. Dan ini mungkin parameter-parameter semua yang ada di carbon footprint-nya, di masalah SDGs-nya, itu kita bisa punya starting point-nya. Kemudian membuat skenario lah gitu kan ya, model. Mohon maaf Pak Tosoki, belum kenalan dong. Oh, ya, saya sebenarnya di BPT sejak di Jadi BPPT. Jadi saya BPT. Oh. KKI. Nah, namanya Mas Finance di Energi. Optaufik. Oke. Optaufik. Singkatnya Oki aja Pak. Baik. Yang mau tadi Pak Oktavik dulu di bidang energi. Energi ya. Jadi saya dulu utamanya memang tentang mekanikal, tapi terus pernah di PPSE, bicara dalam bahan bakar, terus kemudian juga di. Ini sudah ada satu lagi Pak Paling ada yang lain apa? Ada. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Indro. Saya senang sekali bisa hadir, dan Pak Adi, terima kasih. Saya pikir ini adalah yang terus terang yang paling komprehensif yang pernah saya dengar, karena sampai kepada dari hulu ke hilir, walaupun tadi ada bicara sertifikasi dan itu memang penting. Dan saya pikir sekarang ada saya sebut teman saya, dia sudah mengembangkan hidrogen dari biomasa, dan dia bilang kenapa? Karena rupanya hidrogen ini pun rupanya harus yang green ya, nggak boleh lagi yang green. Di negara yang sumber biomasanya sulit. Nah, saya pikir potensi bagi Indonesia mungkin perlu kita mengantisipasi juga bahwa tiap negara lain itu akan mengembangkan hidrogen. Kita tahu dulu hidrogen itu 100 megawatt, 1000 megawatt, saya terkejut Pak. Ternyata untuk kecil-kecil juga dipakai mereka gitu. Jadi ini mungkin salah satu peluang ekspor kita untuk negara-negara yang berdekatan atau tetangga kepada kita. Saya baru jumpa teman saya yang buat loh Pak, saya terkejut. Dia bicara hidrogen, saya bicara hidrogen kan mesti air, mesti geothermal. Ternyata dari pohon-pohon yang berarti dia kan sangat potensi. Dan saya tanya apakah dia itu chip, apakah dia tidak cukup chip. Nah, jadi ini mungkin jadi perhatian dan bagaimana cara kita mengantisipasi. Terima kasih Pak. Saya Pak Ridwan Purba dari MEMI juga, dan pengurus Kadin, Ketua Komite Bilateral ASEAN, dan juga di Apindo sebagai Wakil Ketua Bidang Kerjasama Lembaga. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya sedikit ya. Oh iya, silakan. Itu kan tadi ada saya nanti konservasi dan publik transportasi bersih. Maksud saya gini, apakah pembagian itu kita diakui nggak secara internasional? Kalau kaitannya dengan ini, kaitan kepada tadi kalau kita bicara sertifikasi dan transportasi, bicara masalah karbon dan internasional, itu ada kategori kalau kita bikin energi dari waste by product atau dari sampah itu. Nah, itu kita mendapatkan carbon credit yang plus lah ya, nah, tapi saya kalau dari feedstocknya, dari bahan bakunya yang dari tempat yang diakui hutannya nggak pembagian tadi gitu. Saya terlibat di alternatif fuel dan biofuel, kita bilang sustainable aviation fuel sekarang yang ini. Baik, terima kasih Pak Didi, Pak Oki, Pak Maindong, dan Pak Wendy. Pak Didi tadi sedikit ulangi Pak tentang sertifikasi, bagaimana prosesnya. Lantas juga ada
pertanyaan yang mungkin bisa diklarifikasi tentang bagaimana pembedaan harga barang yang bersertifikasi dan bukan. Pada umumnya kalau di luar negeri itu yang bersertifikasi tentunya lebih mahal. Waktu tadi membicarakan masalah tipe dari biomas, ya, ada yang solid dan tipe gas, tetapi bagaimana ekosistem biomas ini bisa berjalan dengan baik karena selalu akhirnya berkompetisi di dalam nilai keekonomian, peruntukan keekonomian peruntukannya gitu ya. Apakah mau dibakar, apakah mau dijadikan bahan yang lain dan sebagainya. Terus juga apakah ada dampak supply chain yang sudah berlaku gitu. Pak Lindungan ini satu step lagi tentang H2O, hidrogen dari biomas itu biomas ya. Memang green hydrogen menarik ya. Solar juga gitu, daripada jualan listrik cekek-cekek sudah ada jualan hidrogen aja gitu ya, dan sebagainya. Mungkin ya, bisa jadi ini ada kecenderungan seperti itu. Nah, Pak Wendy tadi tentang klasifikasi hutan apakah sudah diakui secara internasional dan segala macam aspek. Kami persilakan Pak Hadi. Terima kasih Pak Andika. Jadi ini ada pertanyaan Pak Didi, kemudian Pak Oki dan Pak Wendy, Pak Perlindungan dan Pak Wendy. Baik, terima kasih. Untuk tadi harga tadi yang 640 sampai 640 sampai 700 itu yang dari perhutani ke PLN Pak saat ini. Dan seperti diketahui itu yang ya karena tadi masih mengacu SK Menteri yang lama. Itu sebenarnya gini. Ya PLN-nya mungkin bisa senyum, perhutaninya yang barangkali ya barangkali ya mepet banget gitu. Nggak ada, ini karena sinergi BUMN saja. Dan seperti diketahui sebenarnya perhutani sudah FSC Pak. Jadi sudah FSC. Jadi pertanyaan tadi apakah betul yang tadi disampaikan oleh Pak Didi tadi ada yang kalau terutama untuk ekspor itu pasti menuntut adanya sertifikasi yang paling mendasar kan SPLK ya, yang kalau kita menandatangani dengan FLEGT ya, itu dengan beberapa negara Eropa ya, itu sudah ada. Jadi SPLK itu untuk untuk pembeli tertentu sudah cukup. Tapi tadi sayangnya Pak Didi memang ada juga yang menuntut itu. Ada sertifikasi lain, tadi ada disebut FSC, kemudian PEFC dan seterusnya. Untuk sebetulnya ini secara tidak langsung tidak dengan harga Pak Andika dan Bapak Ibu sekalian, tapi ini lebih cenderungnya itu ke penetrasi pasar. Jadi dia lebih gampang masuk ke pasarnya. Jadi misalnya kalau dia sertifikat FSC masuk Jepang itu lebih gampang gitu ya. Ini artinya kemudahan masuk pasar. Memang kemudahan masuk pasar artinya dia berarti kan lebih dapat bersaing ya. Tapi secara related dengan harga tidak sih sebetulnya gitu ya. Tapi dia dapat privilege lah, nggak susah gitu maksudnya. Dan itu tadi saya sampaikan, kalau di anggota kita Pak ada yang sudah, nanti kita punya datanya, nanti berapa yang sudah sertifikat dan apa yang belum bersertifikat, sertifikatnya apa aja sudah ada Pak, kita punya di anggota kita itu. Jadi ada yang SPLK punya, kemudian ada yang tadi FSC yang ada, PEFC juga ada, gitu ya. Ini biasanya kan terkait dengan permintaan pembeli nih Pak. Jadi pembelinya mintanya misalnya pisang goreng atau dibikin donat, nah kira-kira begitu itu ya tergantung ini. Dan itu tersedia. Kemudian mekanisme di mana sertifikasinya itu? Kalau di kehutanan itu biasanya di hutannya tadi sertifikat kelestarian untuk pengelolaan hutannya Pak. Tadi setelah itu nyambung ke industrinya dengan COC Pak, chain of custody gitu. Jadi otomatis kalau di sini sudah sertifikat FSC itu tinggal nyambung namanya COC Pak, chain of custody, maka otomatis industri yang dihasilkan ini FSC juga gitu. Nah, jadi apa istilahnya? Betul. Jadi istilahnya ini jadi harus dulu kalau artinya sertifikasi yang voluntary ya sebaiknya di hutan dulu, nanti baru di link dengan COC-nya gitu ya. Jadi tidak harus di industrinya Pak biasanya menggunakan ISO ini biasanya. Ini kan nanti ke apa istilahnya keterlacaan dari pasokan ya gitu ya. Jadi kalau sudah pasokannya FSC otomatis dia begitu disambungkan dengan COC, kemudian ini dia ISO, otomatis dia langsung bisa diakui ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang perhutani Pak sudah nggak ada masalah, tapi di anggota PAI nanti kita ada datanya Pak yang kalau nanti diperlukan gitu ya, berapa yang di SPLK berapa, kemudian FSC berapa, PFC berapa, itu merupakan pilihan ya. Oke, itu untuk yang tadi untuk sertifikasi ya. Kemudian yang kedua terkait Pak
Pak Oki gitu ya, biomasa ini fokusnya memang gini, proses ini karena ini nggak bisa dirangkum dalam 1 hari, Pak. Jadi memang biomasa ini ada namanya direct burning, itu ada yang pirulisis. Nah, ini tadi Bapak tanyakan, memang kalau pirulisis Pak ini nanti kan akan menghasilkan tadi syngas ya, artinya gas untuk energi sama biochar gitu. Ini kan sebenarnya 3 kan, kalau begitu pirulisis ada 3 yang dihasilkan kan, liquid smoke, kemudian syngas dan biochar. Ini kan bisa disetting ini mau mana yang mau gede, mau biocharnya atau syngasnya atau ke liquid smoke-nya. Kalau dulu liquid smoke ini karena biasanya lebih mahal Pak, ini kan pengawetan alami ya. Dan ini sebenarnya produknya 3-3 bisa dijual. Tinggal kita ada tujuannya tadi mau diarahin kemana ini, mau biochar, ke syngas atau mau ke liquid smoke. Jadi itu kalau pirulisis ya. Kalau kita yang kita bicara ini kan kita baru direct burning ini mana nih ngomongnya untuk energi. Nanti ditambah ini tambah pusing wah ini. Ini kita berangkatnya dari dulu. Jadi nanti kita barangkali Pak Indroyono kita session Pak. Kemudian maksudnya gini. Sosial teknologi kita coba semua sudah. Iya, oke, Pak. Bahkan buat alatnya. Ya. Tetapi yang problem itu yang tadi saya tanyakan sebenarnya. Komersialisasi dari HTI ini yang pernah berhasil itu seperti apa sih polanya? Gitu ya. Sehingga kita macetnya di situ, supply chain-nya itu seringkali. Oke, jadi gini Pak Oki, ini sekarang yang kalau dari HTI Pak, HTI ini belum, karena HTI kan ini HTI dan HTI itu kalau yang HTI sudah ada Pak. Jadi teman-teman HTI yang menggunakan energi itu ada Pak, yang sudah ada sistem, tapi dia punyanya dia digunakan dia sendiri. Nanti jual listriknya itu excess Pak, excess power yang dijual ke PLN, itu yang murah Pak harganya. Saran saya Pak sebetulnya nanti kalau teman-teman mau energi, sebaiknya sudah kalau untuk energi sendiri dia bikin untuk keperluan sendiri, kemudian yang untuk dijual ke PLN dibikin sendiri karena tarifnya berbeda. Jadi misalnya anggaplah teman-teman HTI atau HTE nanti misalnya ini Pak ya akan membangun misalnya HTI dengan berapa produksinya sebulannya 100.000, itu sudah harus dibikin ini yang untuk keperluan sendiri. Sama yang untuk energi Pak, karena ini tarifnya berbeda Pak. Kalau yang excess kan hanya 0,85 Pak dulu, maksimal Pak 0,8, dan itu kadang-kadang bisa diterima seluruhnya atau tidak ini ya Pak Andika ya, bisa dibeli dan tidak gitu. Ini contohnya ada Pak kita di Kalimantan Selatan ya, di Korindo ya, Korin 3 itu gitu Pak. Jadi dari HTI dia membuat power plant-nya dipakai sendiri, kelebihannya dijual Pak. Dan itu murah. 0,85 dari tarif misalnya jualannya kalau bayar 800 ya dia hanya 0,85 kali 800 kira-kira begitu Pak. Dan baru begitu bisa sustain gitu ya. Bukan Pak, dia sebetulnya gini. Ya dia ini kelebihan lah. Kalau daripada kelebihan ya tak jual nggak apa-apa, murah, mengurangi HPP lah istilahnya kan gitu. Itu yang satu Pak, yang tipologi pertama. HTI yang dia menggunakan energinya. Tapi ada yang tipe yang kedua adalah PLTBM. Ada sekarang Pak PLTBM, pembangkit listrik tenaga biomasa di Kalimantan Barat. Tapi sayangnya Pak itu bukan dari dari HTI, dari HTE. Dia hanya nerima dari masyarakat pasokan biomasnya. Jadi biomasanya masih, jadi dia sekarang itu PLTBM kalau dipasok dari feedstock yang HTE belum Pak, belum ada modelnya. Belum adanya. Jadi kalau dia dedicated untuk energi yang dijual belum ada. Kalau Bapak tanyakan Pak Oki sekarang belum ada contohnya itu. Tapi kalau dia PLTBM kemudian dari pasokan feedstocknya dari masyarakat ada, tapi belum dari HTE. Yang dari masyarakat itu lancar nggak? Lancar Pak, masih lancar Pak itu. Tapi dia skalanya 7 sampai 10 megawatt ya. 7 sampai 10 lah, nggak besar dia. 7 sampai, karena itu kan wajib dibeli oleh pemerintah itu. Yang dia kalau produksi di bawah 10 megawatt harus dibeli Pak itu. Pemerintah harus beli PLN. Tapi pasokannya belum dari HTE Pak yang tadi di budidaya. Gitu ya. Itu yang contoh yang pertama, yang contoh kedua tadi excess power yang orang teman-teman HTI yang sudah punya ini yang bikin pembangkitnya dipakai sendiri, sebagian dijual. Itu sudah ada. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya tadi pertanyaannya adalah apa tadi Pak? Lupa saya. Oh yang hidrogen ya, Pak Panino yang hidrogen ya. Jadi hidrogen itu Pak kami mengikuti teman-teman di Ristek ya, di Menristek itu hidrogen itu produksi kalau dari biomasa itu Pak kira-kira
HPP-nya itu Pak, harga produk penjualan sekarang antara 14.000 sampai 19.000. Jadi masih lebih mahal sebetulnya dibandingkan dari yang sekarang, fuel sekarang lah. Kalau artinya kalau pembanding ini kan kalau sekarang fuel dilepas lah, kalau ini kan kurang lebih sekitar berapa, 14.000 sampai 15.000 ya. Tapi bisa itu diproduksi. Artinya dalam bentuk hidrogen tadi kan bisa sama dengan seperti pirolisis, sama Pak ini. Bahwa mau bikin direct burning atau menggunakan pirolisis itu bergantung tadi produknya apa yang mau kita tuju dan siapa pembelinya. Yang penting kan harus ada pembelinya Pak. Kalau seperti biochar banyak Pak pembelinya itu, artinya sudah ada. Tapi kalau hidrogen nanti harus matching ini antara ini. Kemudian yang terakhir tadi pertanyaannya adalah dari Pak Wendy ya. Tadi pertanyaannya menurut saya Pak Andika. Ini tentang pembagian klasifikasi tadi. Ya, hutan itu sudah diakui Pak, internasional sudah diakui. Cuman itu tadi kan yang pertanyaannya kan itu fenomena di Indonesia ada tadi sawit dalam kawasan hutan. Nah ini kan ya ini kan dulu masuk pas zamannya desentralisasi itu ya, artinya ada keterlanjuran yang 3,5 juta hektar itu yang masuk di situ. Walaupun sebenarnya ada solusi itu sebenarnya kan bisa 1 daur dan seterusnya itu ada sebenarnya sudah di Permen LHK-nya juga sudah ada aturannya kemarin sebetulnya kan yang keterlanjuran itu termasuk denda administratifnya seperti apa, penyelesaiannya sudah ada Pak, sudah mekanisme itu ya, artinya sudah diatur. Pertanyaan tadi Pak ini kan apakah diakui Pak? Justru sertifikasi itu diakui bahwa hutan produksi tadi yang dapat FSC atau BFC itu pengakuan internasional bahwa hutan kita dibagi 3 kelompok itu diakui Pak, artinya secara internasional diakui. Nah, gitu. Jadi tidak kalau dia hutan, kalau misalnya gini kayu diambil dari hutan konservasi nggak bisa, atau diambil hutan lindung nggak bisa, tapi harus dari hutan produksi. Dan hutan produksi tadi Pak, misalnya di HTI itu kan hanya 70%-nya, dia nanam 100%-nya, nggak bisa juga itu, nggak bisa disertifikasi, kira-kira seperti itu. Ini sudah ada pengaturannya, jadi sebenarnya secara internasional tidak problem ya, tidak pengelompokan hutan itu tidak terjadi, sudahnya recognize-nya itu sudah karena kan kita itu kan ada perlindungan, fungsi konservasi kan perlindungan ya, jadi nggak boleh diapa-apain deh gitu. Untuk genetik plasmanya dan sebagainya. Kalau hutan lindung sebagian kan nggak boleh, tapi bukan kayunya yang dipanen, misalnya buahnya, getahnya itu boleh masih. Kira-kira dari maksud saya gini, tadi kan kita bilang sekian 10.000 hektar, sekian juta, iya. HTI, iya. Nah bahwa itu kita terus HTI sekarang diakui. Walaupun tadi Pak Petrus masih ada pertanyaan tadi green desert tadi, ini kan biasa. Kalau saya gitu itu memang ini kan ya persaingan dagang ini Pak, persaingan dagang. Tadi Bapak bilang ada pembangkit. Oh, PLTBM, Pak, PLTBM di kan Bapak tadi nggak kurang bilang. Bahan baku dari mana? Dari masyarakat. Ya. Masyarakat itu dari mana Pak? Masyarakat itu Pak, Petebang 1 Pak, itu ada lahan-lahan misalnya dari land clearing, pembukaan lahan dari lahan masyarakatnya sendiri ya, dari hutan tanah milik bisa gitu Pak. Jadi legal ya? Atau dari replanting Pak, replanting kebun karet Pak. Dia rubah, dia tadinya karet, dia kan ganti ini karetnya ditebang, kemudian dia ganti dia dengan tanaman komoditas yang lain, misalnya ganti sawit atau ganti karet yang baru dia karena sudah umurnya sudah kira-kira seperti itu yang relevan dengan pertanyaan Pak Oki. Iya. Ada. Itu sudah yang di Kalpar itu udah berapa? Hampir 10 tahun ya. Dari 2018. 2018 berarti sudah. Mari Pak Mari sampai ketemu. Biasa Pak. Terima kasih. Jadi itu yang di Kalimantan Barat itu 2018. Jadi 2018 berarti sudah berapa? 5 tahun ya. 5 tahun itu tadi sistem, tapi belum dari HTE Pak. Tapi kalau di lokasi Kalimantan Barat Pak, Mempawah Pak, di Mempawah. Nggak jauh dari Pontianak, nggak jauh Pak itu bahwa dari Mempawah itu nanti Bapak lihat PLTBM Mempawah udah pasti ketemu itu. 7 mega itu. Sekitar 7 mega. Karena tadi Pak pemerintah itu kan 10 mega wajib dibeli. Makanya dia bikin setnya adalah 7 mega. Ya, 7 sampai 8. Juga buat 7 mega. Iya, betul Pak, betul. Nah, ini kalau PLTBM, ini kan tarifnya yang full tadi, yang 100%. Kalau Bapak excess power yang seperti Korin 3 yang di Kalimantan Tengah itu hanya 0,85 dia dibeli darinya. Jadi rugi sebetulnya Pak. Kalau Bapak sudah punya HTI, mestinya bikin
yang dipakai sendiri berapa, yang kalau dia lebih besar, yang lebih besarnya dia dibikin bahwa akan menjadi jual listrik gitu. Jangan ekses, karena nanti tarifnya lebih murah. Kira-kira demikian Pak Andi kan? Saya ngasih komentar terakhir mungkin. Tapi mungkin sudah dijawab Pak Oke tentang mungkin komentar Pak Adi tentang life cycle analysis sustainability tadi. Udah dijawab. Itu usul. Oh, usul. Terserah bagaimana? Ya. Tadi tidak sekedar ekonomi, tapi sekarang kan wakil ketua kan. Kan juga pengurus depan ada kurang aktif nih beberapa tahun terakhir. Jadi usulan Pak, ada life cycle sustainability analysis, tidak sekedar dari ekonomi, tapi natural resources dan juga sosial sustainability tadi. Oke, kalau perlu itu boleh Pak, kalau misalnya dikasih tugas kepada APAI, bisa Pak, kita bikin. Kami kemarin sebetulnya sempat beberapa kali ya kita tawarkan untuk melakukan studi yang komprehensif ya, komprehensif seperti yang ditanyakan oleh Pak Ogi, Pak, sudah ada Pak, tapi ini follow up-nya belum ada ya, yang barangkali masih kurang gregetnya lah, kira-kira begitu Pak Ogi. Jadi kalau ada investor ataupun pelaku usaha yang sudah ada di sini mau investasi itu untuk kajian seluruhnya, kami kebetulan sudah bikin ininya Pak, bikin outlet istilahnya scope-nya sudah ada. Nah, tinggal kita ada, memang itu masing-masing daerah pasti berbeda Pak. Termasuk transisi tadi. Misalnya kita kan harus memetakan gini Pak, pada waktu saya mau bikin HTE, kan saya harus sebelum saya bangun HTE kan saya harus melihat feedstock-nya yang ada saat itu kan. Yang artinya yang sudah tersedia dalam rangka transisi dulu nanti kan, karena bangun HTE ini kan perlu waktu tadi Pak. Jadi kita harus studi sampai situ sampai dia membangun. Kita sempat kemarin bikin kajian dengan skala 500.000 sampai 1 juta ya Mas Ardian ya. Kita sudah ada ininya. Artinya kalau mau ini ada pendanaan untuk studi mendalam, kemudian ditaruh di tempat mana Pak Ogi, nah, kami siap untuk melakukan itu. Studi itu artinya secara integrasi ya, dan itu bisa dioperasionalkan. Aspeknya dikaji juga termasuk tadi ya dari sosial kemasyarakatan, kemudian kehutanan dan seterusnya. Kira-kira demikian Pak Ogi. Baik, terima kasih Pak Hadi. Waktu sudah pukul 12, kita beri aplaus dulu untuk Pak Hadi. Terima kasih banyak atas respon, jawaban, diskusi baik dari Pak Adi khususnya dan juga rekan-rekan bapak-bapak yang sudah berpartisipasi, tapi rupanya belum memenuhi target gender Pak. Tadi masih bapak-bapak semua. Iya, gendernya belum kasih kesempatan. Mungkin ya mohon maaf tadi saya juga terlupa kalau mungkin mempersilahkan Ibu yang menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Saya tidak bisa merangkum Pak, sangat banyak dan semuanya penting Pak. Tetapi satu kata atau satu kalimat adalah biomas itu secara nyata sangat menjanjikan. Itu yang bisa saya rangkum dari diskusi pada siang. Sebelum dirangkum saya ingin kasih komentar. Baik. Sebelum dirangkum dari itu. Saya kira tadi mau menutup Bapak. Enggak, mau kasih komentar. Ya menutup. Oke, ya. Baik, enggak apa-apa. Mungkin secara sederhana itu yang bisa saya sampaikan tentang hukuman secara menyeluruh, tapi mungkin masing-masing saya sendiri ada catatan dari yang saya rapikan dan saya share setidaknya untuk sebagai catatan yang kita diskusikan pada pagi ini. Mohon maaf bila dalam bertindak sebagai moderator banyak kekurangan, dan terima kasih atas, dan sekali lagi juga terima kasih kepada Pak Adi sudah hadir dan memberikan presentasi dan materinya. Paparannya nanti di-share aja Mas Ardian. Oh iya, nanti bisa di-share. Semuanya termasuk yang ada di termasuk nomor HP Bapak. Oh iya. Dari saya mohon diri, terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah durian, legislasi, sekian dan terima kasih. Mantap. Monggo Pak. Saya tadi nggak mau nutup atau mau komentari, kan nggak tahu sih. Antara itu nggak komentari. Berapa tutup lah ya. Jadi mungkin begini, supaya tadi melihat yang bertanya, berdiskusi, saya ingin sampaikan saja. Pertama, berdasarkan policies dari 2019 sampai 2023 ini progresnya maju banget untuk biomass energy.
melihat kondisi Undang-Undang Energi tahun 2007 yang masih 12% itu, kita menyorongkan sesuatu, yaitu yang 8 juta ton dari biomass itu mendapat perhatian. Jadi saya sampai itu dulu ya, kita lihat ya. Alhamdulillah gitu. Kenapa? Yang tadinya orang nggak bicara biomass, orang nggak bicara co-firing, sekarang orang bicara itu. Itu suatu progres. Kalau kita melihat PLN melaporkan di rootnya semester 1 biomass sudah diterapkan co-firing di 40 PLTU dengan energi emisi resip 429.000 ton serapan progres. Kami menyiapkan 52 PLTU untuk biomass. Kami butuh 4 juta ton per tahun. Itu semua kalau dijawab sulit. Karena 5% dari biomass itu, kalau untuk Jawa saja, itu tahun 2030 cuma 2%. Jadi, itu satu. Jadi maksudnya ini prospeknya. Jadi kalau kita berbicara, benihnya gimana, ini pasarnya sudah ada. Tinggal sekarang PLN harus berani. Oke, kontrak 3 tahun ya. Kontrak 4 tahun ya. Baru dia tanam, melihara gitu. Itu. Karena PL sekarang enggak. Ada barang gua beli. Ini yang jadi isu deforestasi. Oke, satu. Kedua, bagaimana udah jalan apa belum? Beliau tadi dengan PL udah jalan. Saya akan tunjukkan satu saja. Berapa sektor? Atau tadi peremajaan karet. Kalau Anda datang ke Cikarang Listrindo, itu adalah replanting karet dari Tasik, dari itu di luar sana dijadikan chips masuk. Teknologinya sekarang itu wood chipper namanya ya. Itu ditarik sama truk. Oh, Anda punya di sana ya, kayak bulir padi. Oh, sana sudah begitu. Itu yang itu saya lihat. Jadi kalau saya melihat, wow, kerja kita 3 tahun ini, kerja Pak Hadi ini di mata saya sukses. Tapi bagaimana perduitannya Pak? Siapa yang mau invest Pak? 3 tahun yang lalu, kalau saya bicara sama bankers bilang, oh Pak, orang 5 tahun, 25 tahun investnya mana duit balik. Entar dulu. Pemerintah ngasih undang-undang cipta kerja sekarang. Lu boleh nanam apa aja. Nanam pohon boleh, sebelahnya jagung juga boleh. Nanam pohon boleh, sebelahnya sawit ketela juga boleh gitu. Nah sekarang ini segera finance itu sudah, sekarang financer per bankers itu datang ke saya urusannya karbon. Tapi sekarang mau biomas 2 tahun terubusan panen. Lu duitin, mereka pasti mau. Karena jadi masalah finance itu juga sudah terjawab. Masalah transisi energi sudah terjawab. Sekarang feedstock. Tadi makanya tadi angka tadi itu ditujukan mana-mana yang sudah siap, mana-mana yang belum. Kenapa? Para pemilik konsesi kalau sudah dapat izin nggak dikerjain, dicabut sama pemerintah. Jadi sekarang ini kesempatan kita untuk bergerak ke sana. Kalau tadi Pak Oki bilang nyambungnya di mana? Di mata saya sudah nyambung dan alhamdulillah. Saya akan sampaikan sedikit alhamdulillah ya. Kalau pemerintah sama pemerintah susah, mungkin susah ya apa sektor gitu ya. Tapi kalau bicara APHI, sir, we support $14 billion a year. Can I propose something for your policies? They will say yes, Pak. Tapi ya, jadi kalau Bapak mainnya di teknologi, fine. Please go to hilir. Alhamdulillah kalau bicara Pak beliau 20-30 tahun di dunia. Saya kan 40 tahun di dunia sumber daya alam. Sejak di BPPT itu saya sumber daya alam. Saya nggak jualan kapal terbang nih Pak. Ya kan? Kalau susah kapal terbang susah gitu. Kalau sumber daya alam sampai sekarang, hilirisasi ini mau kita bicara masalah sawit itu 400 triliun ya. Kalau saya 14,2 itu sama dengan hampir 300 triliun sumbangan kami ini gitu. Kalau sudah kita menyumbang seperti itu, nggak mungkin dong masalah policy segini pemerintah abaikan kalau kita usulkan. Jadi ini saya ingin sampaikan bagaimana kita bicara ke depan. Kendala, udah pasti kendala aja. Tapi kalau tadi saya sampaikan ya, nah yang terakhir aja nih. Berapa sih ekspor wujud? Tahukah Anda semester 1 ini semua ekspor industri perkawinan turun. Yang naiknya melejit itu adalah wujud. Tahun lalu year on year semester 1 itu 8 juta dolar. 2023 year on year 124 juta dolar and growing.
Karena apa? Pasar dunia memang gede. Ya, jadi ini saya ingin sampaikan beberapa kendala, masalah pasti ada ya Pak. Terus juga saya tahu lah itu masalah-masalah itu pasti kita garap. Tapi kalau saya sih biar on the right track. Ini kesempatan nih, Jangan sampai yang tadi Pak Adi bilang, oh ini Pak itu kan deforestasi itu. Ya iya kalau orang nggak HTI ya orang benar-benar pohon. Kalau murah kan, tebang aja berapa PL mau beli 450.000 per ton, ya dia beli aja karena dia pohon-pohon apa ditebangin gitu ya. Jadi ini kita harus bergerak ke depan masalah ini. Saya kira demikian nih Pak. Pak Adi terima kasih ya, Mas Andika terima kasih ya teman-teman semua juga, Mas Oki terima kasih, teman-teman juga dari sana. Terima kasih juga nih Pak Wendy, ini kita bergerak. Oh yang saya terakhir tadi saya udah WA Pak Lindungan, Pak kita bicara hydrogen dari biomass. Nah, jadi kita undang beliau, orangnya beliau maksudnya, mitranya beliau. Di sini lagi kita munculkan ini. Kelanjutan dari ini ya. Iya, gitu hydrogen karena ada yang bilang hydrogen juga datang dari mineral. Iya. Aku nggak tahu banyak. Bisa dari biomasa juga bisa. Dari biomasa sudah bisa. Baik, saya kira demikian. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami di penutup namanya. Nah, makasih banyak Pak Adi dan kawan-kawan semua Pak. Jadi kita tuh tiap hari ini belajar, pertama belajar banyak ya pelajaran kita ini. Kedua rupanya banyak juga saling kait-mengkait. Tadi bicara biomass kaitan dengan masalah energi, bicara masalah hutan, kaitan dengan ini nyambung juga gitu. Banyak ya. Makasih. Ini saya stop ya rekamannya. Pamit dari Zoom. Kita pamit langsung. Oke.